Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Ini saya bantu Anda Iya. untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih tolol aja. Ada bapak lo nonton lo. Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Tamunya lah. Ya. Ini adalah tamu on the weekend pertama yang diundang 2 kali. Masa sih? Iya. Belum pernah ada lagi ya? Belum pernah ada lagi. Karena isunya penting ini lah. Buat negara ini lah. Ini urgent. Sangat Urgent. Ya, se-urgent apa nanti kita akan Iya. bahas ya. Apakah lebih urgent dari ijazah palsu? Wah. Enggak, menurut gue lebih urgent ijazah palsu. Sekarang belum kelar, udah bertahun-tahun. Nah mungkin ya ijazah palsu akhirnya membuat keurgenan ini tenggelam. Jadi maksud Anda? Pengalihan isu. Sudah dipaksa begitu sih orang. Pak, gue cuma jadi maksud Iya, Anda doang. Anda gitu. Pengalihan isu. Orang nggak bisa nggak jujur jadi. Ditapkan. Oke, ini dia Medina. Sehat ya Medina ya? Sehat, Cing. Sehat. Waktu Sehat. awal lo ke sini, lo sedang udah ngomongin ini juga sih. Udah dikit. Tentang apa sih? KUHAP. KUHAP ini adalah Kita undang-undang hukum acara pidana. waktu lo pertama datang ke sini itu lagi di mana posisinya? Waktu itu belum diapa-apain, itu lagi mau direvisi. Nah, sekarang revisiannya nih draftnya udah ada. Yang revisi siapa? DPR sama pemerintah. Tapi usulannya sekarang jadi usulan DPR. Yang bikin DPR berarti sekarang. Pemerintah juga bisa sebenarnya ngusul. Pemerintah dia bikin DIM, daftar inventarisasi masalah. Jadi dia ngomentarin dan dibikin sama DPR. Enggak, kalau inisiatifnya dari pemerintah, gue mau revisi undang-undang ini bisa nggak? Bisa, tapi dia udah bagi tugas sih kayaknya. Jadi deal-dealannya ya DPR yang ngusulin. Kalau si KUHAP ini, kalau RUU undang lain TNI, bisa. RUU TNI itu dari DPR juga, dari Balek kan yang bikin. Nah itu pemerintah, DPR berarti yang bikin. Ada nggak undang-undang yang Dari pemerintah yang minta revisi? Banyak sih, Cing. Kayak waktu itu yang KUHP baru, kita undang-undang hukum pidana itu dari pemerintah. Yang nyiapin Kementerian Hukum dan HAM waktu itu masih. Gitu. Lah, berarti pemerintah nggak eksekutif doang dong, legislatif juga dong, ada fungsi Iya, legislatifnya. memang kan dia emang fungsi legislatifnya dia bersama DPR. Sebenarnya bahas undang-undang itu pemerintah sama DPR. Di negara lain? Kayak begitu juga, sama. Jadi Amerika dia, juga? Iya, ya jadi dia memang fungsinya juga nge-propose undang-undang, tapi bahasnya harus dengan si DPR. legislatif. Harus Gitu. Jadi nggak Jadi nggak bisa bahas-bahas sendiri, nggak bisa ya? Nggak bisa sendiri. Gue Walaupun revisi dia ada sendiri, ide nih. Iya. gue undang sendiri. Ide DPR revisi. juga nggak bisa sendiri, pemerintah juga nggak bisa sendiri. Oh, tetap Gitu. saling Harus keterlibatan. Tapi semua negara demokrasi kayak gitu? Iya, kayak gitu. Emang. Trias politika tuh gitu maksudnya? Tidak Iya. dipisah sama sekali? Dia maksudnya kan tetap prosesnya kan proses legislasi yang bahas wakil rakyat nih di proses legislasinya. Jadi pemerintah pada saat membahas undang-undang lagi menjalankan fungsi legislatifnya dia, tapi itu semua harus approval dari DPR. Dan dia dilibatin gitu. Kalau kan juga kalau misalnya udah disepakatin antara pemerintah dan DPR, terus si pemerintahnya nggak tanda tangan tuh yang sebulan didiemin, misalnya dia nggak tanda tangan, tapi dia udah bahas pada proses pembahasan itu juga tetap bisa sah jadi undang-undang. Walaupun tidak ditandatangani presiden? Iya, tapi dia harus ada di pembahasan. Kalau nggak ada di pembahasan itu juga nggak bisa. Itu nggak sesuai dengan Kalau perundang-undangan. orangnya ikut, udah ada tapi belum ditandatangan nggak apa-apa. Iya, itu nggak apa-apa. Karena dia udah tahu juga. Iya, dia udah ngasih approval di proses Iya. pembahasannya gitu. Oke. Yang kali ini apa nih? Si KUHP ini nih? Si Kenapa KUHP dia? ini, kenapa dia? Jadi kan
ini nih, gue akan ngebahas si kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Iya. Sering kan belibet kan bedanya KUHP sama KUHP itu iya. apa? Iya, betul. Nah ini perbedaannya lah. Jadi kita punya ada kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah itu namanya KUHP. Nah KUHP itu yang ngatur perbuatannya. Jadi perbuatan apa yang dilarang? Bunuh, Secara mencuri, pidana, iya iya. secara pidana itu Oke. perbuatannya. Korupsi juga Di masuk. sini juga, Iya. KUHP. Kok tapi masih banyak yang melakukannya? Anjay. Anjay, membunuh juga masih Pak. Iya, walaupun Mencuri sudah juga dilarang. masih Pak. Padahal ada di KUHP ya, terus Nah, si itu dia ngatur perbuatannya lah. Korupsi punya undang-undang sendiri, tapi basically dia adalah hukum pidana. Iya. Nah, KUHP itu kita udah punya yang baru. Itu disahin Januari 2023. Nah, Oke. dia akan berlaku pada Januari 2026. alasannya kenapa harus ada jeda Jeda. waktu 3 tahun? Harus ada persiapannya. Karena kan si KUHP ini dia bakal jadi dasar semua hukum pidana nih, termasuk yang korupsi, termasuk yang di luar undang-undang, termasuk yang kemarin gue omongin narkotika. Iya. Nah, dasarnya harus sama si KUHP. Nah, KUHP ini tuh Cing dia baru banget diperbaharui. Jadi dulu tuh KUHP kita itu warisan kolonial Belanda. 1918 tuh. Terus disahin di Indonesia, dikonkordasi lah, diadop Indonesia tuh tahun 1946 pas baru merdeka. Nah, kita Semua tuh? Iya, semua. Semua isi KUHP itu Belanda. adalah undang-undang yang dibikin Belanda untuk Indonesia. Indonesia. Iya, untuk Hindia Untuk Belanda. Hindia Belanda. Terus dia adopsi lah jadi KUHP. Nah, dari tahun 46 sampai 2023 itu sebenarnya kita nggak punya KUHP yang official. Dia cuman terjemahan para scholar gitu loh, Cing, pada akademisi di Indonesia. Jadi Nggak ada kitab sendiri. nggak ada kitab sendirinya, ditranslate, yang dipakai ya ahli-ahli itu gitu, kayak Mulyatno, R. Susilo, ya itu ahli-ahli hukum gitulah. Nah, tapi ada official dokumennya, itu ada terbitan BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, tapi itu bukan undang-undang yang dibikin sama orang-orang Indonesia lah, kalau kata kita, bukan undang-undang nasional gitu. Berarti ya, ini ya, dari 1918 sampai 2023, Ya. hukuman yang 6 bulan, mencuri hukumannya 7 bulan misalnya. Dari Belanda. Dari Belanda Dari itu. Belanda, itu angka-angka yang dihadirkan oleh Belanda di Hindia Belanda. Kejahatan dengan kekerasan. Iya, betul. Makanya pas di KUHP tuh ada dendanya 4.500. Kecil-kecil. Nah, makanya Mahkamah Agung bikin peraturan Mahkamah Agung untuk menyesuaikan nilai denda tersebut. Jadi dikali 10.000 apa? Jadi jadinya 4.500.000. Gitu, ditambahin nolnya 10. 3. 4. Itu yang baru itu, 10.000. KUHP baru? Enggak, itu yang waktu kita belum punya 2023 ini. Oh, dibikin perma itu. Dibikin perma itu karena Perma Cing, apa? Yang tadi, peraturan Mahkamah Agung. yang tadi. Harusnya diubahnya pakai undang-undang. Nah, tapi dinamika di Indonesia susah kali yang ngubah undang-undang yang gede banget kayak KUHP. Iya. Akhirnya dibikin perma. Untuk Nah, tapi denda-dendanya itu iya, tadi. tapi akhirnya nggak di-enforce juga karena angkanya kecil-kecil banget, terus nggak terpapar ke aparat penegak hukum. Akhirnya tuh kalau di KUHP tuh, Cing, sebenarnya banyak tindak pidana tuh yang bisa didenda. Nah, tapi Tidak di penjara maksudnya. ya, nggak di penjara, jadi hukumannya tuh atau denda. Iya. Nah, tapi itu nggak di-enforce karena angkanya kecil dan penyesuaian yang tadi yang baru 2012 disesuaikan itu nggak tersalurkan lah ke aparat Misalnya apa penegak yang hukum. denda? Misalnya yang Gua nggak hafal selain lagi. kurungan sebenarnya lo bisa denda. Yang lo ingat aja dah. Ya, gue nggak Nyuri. nyuri kalau di HP. Nggak, nyuri nggak sih. Itu dia, Nyuri, harus iya, nyuri. itu harus ada penjara. Makan niaya. Mengenai Oh, kayaknya juga, iya dia penjara. Perbuatan tidak menyenangkan. Itu kayaknya ada dendanya deh, Cing. 365 tuh. 335. Oh, 335. Iya. Penipuan. Enggak, penipuan 37 lapis itu. Harus di 378. 378. Iya, benar. Iya, Nah, lo berarti nanti nggak bisa ngapalin itu karena angkanya udah beda di KUHP baru. Oh. Berarti lagu itu juga Udah udah. harus ganti tuh lagunya. Karena liriknya udah nggak relevan nanti tahun 2026. Oh, Oh, jadi isinya pun diganti. Isinya kan berubah angka-angkanya. Kan Oh, karena urutan- geser. Iya, geser. Karena Kan yang baru di belakang dong. kenapa harus diganti? kan undang-undangnya diganti beneran. Jadi sekitab-kitabnya pakai KUHP baru tuh baru, Cing. Jadi dia punya 641 Maksudnya pasal. kenapa harus diubah-ubah? Misalnya ada berapa pasal Di mana? yang lama? Ya, yang lama gue nggak hafal lagi. Misal 400 dah. Iya, Ya, nggak nyampe misalkan. sih kayaknya. yang Terus lama. mau Oke. ada nih yang baru masukin ke 401 gitu. Iya, jadi nambah ke belakang. Jadi nambah ke belakang. Oh, Jadi ini. angka-angkanya tetap yang Angkanya lama. tetap, mungkin penjelasannya yang akan berbeda. Atau ayatnya Atau ditambah. ayatnya Jadi di KUHP baru ini karena semangatnya KUHP nasional, dia bilangnya ada paradigma baru yang berubah. Jadi kan di KUHP itu ada buku 1 sama buku 2, buku 3 kalau yang dulu. Nah, buku 1 itu tentang ketentuan umumnya.
Jadi tentang prinsip-prinsip hukum pidana, definisi-definisi, kayak ya prinsip hukum pidana tuh kayak percobaan, apa ya bahasa ya percobaan, pertanggungjawaban pidana, konkursus, pembarengan kalau lebih dari satu orang. Nah, Pembarengan namanya. iya perbarengan. Jadi kalau lebih dari satu orang Bahasa namanya Inggris. perbarengan. Bahasa Inggrisnya bareng ke bahasa Indonesia? Iya. Perbarengan. Iya perbarengan. Komplotan itu maksudnya? Iya maksudnya kalau lebih dari satu orang dia nyebutnya namanya perbarengan. Lo perbarengan lo siapa? Jarang dipakai sehari-hari. Iya, iya, emang. Perbarengan lo siapa? Gitu. Perbarengan siapa aja? Iya. Barengan. Perbarengan lo siapa? Bareng aja ya. Iya, harusnya bareng ya. Bareng aja. Ya. Kalau bareng kocak juga kalau ada Ada bahasa hakim Belandanya. baca pakai bareng. Contohnya apa? Perbarengan. Itu Kalau di pasal kata-kata- 55 ayat 1 kayak misalnya pelakunya lebih dari satu orang. Nah, berarti dia harus pasal yang dipakai tuh harus dijuntoin. Nah, junto tuh apa ya? Dikaitin sama si Iya. perbarengan tadi. Nah, perbarengan itu ada turut serta, terus yang menyuruh turut serta sama yang membantu. Nah, kalau menyuruh itu berarti yang disuruh nggak Kompleks, bisa ya. nggak bisa ini. Kalau kita mengetahui ada tindak pidana, kita harus melaporkan ya. Ya, iya. Kalau di KUHP-nya. Di KUHP. Kalau soal ngelapor itu adanya di KUHP, di hukum acara pidana. Kan ini perbuatannya. Ya, oh kita mau sampai situ. Belum nyampe, Iya nggak? Ya, biarin. Oke. Maksud gue, kalau kita tahu melihat Iya. ada tindakan pidana Tapi- dan kita tidak ngelapor, kita kena pidana nggak? Enggak. Itu tergantung tindak pidananya. Jadi beberapa tindak pidana yang dibilang organized kayak tindak pidana khusus itu Iya. ada delik khusus yang ngomong kalau kita mengetahui tapi tidak melaporkan itu bisa dipidana. Kayak narkotika tuh ada, walaupun Contoh, nggak narkotika. di-enforce lah kayak nggak. Narkotika ada. Ada. Yang itu loh Cing, yang orang tua yang tidak melaporkan anaknya. Oh iya. Iya. Itu Itu kalau kita Siapa melihat sendiri kalau kita dia- ngeliat ada orang make gitu misalkan. Iya. Itu Atau kalau kita ngeliat ada pabrik. So kalau orang make masih nggak apa-apa nih kok kita bisa lihat. ada pabrik. Tiba-tiba ada pabrik. Nggak, misalnya kita lihat ada. Iya, jadinya "Oh, itu pabrik narkoba tuh. Terus kita nggak ngelapor nih, Iya, baru itu mungkin. Jadinya bingung nge-enforce-nya karena kalau obvious kayak pabrik gitu, gue emang terang-terangan tahu, ya gue kenapa gimana gue ngelapornya. Nah, itu pada dasarnya jadinya nggak di-enforce dengan benar. Akhirnya ya sebenarnya nggak kalau kita nggak ngelaporan pidana itu ya harusnya nggak perlu apa-apa sebenarnya. jadi kita dipidana sebenarnya. Tapi ada kan? Beberapa tindak pidana yang dibilangnya khusus Ya mana tindak korupsi pidana. kali. Korupsi Narkotika kali. kan kita sering banget ngeliat Iya. teman make lah. Harus itu. Dulu gitu. Maksudnya kalau misalnya nih ya, ketangkep nih, Nah, lo misalnya ya. yang make gue. Iya. Tuh, tangkap Gue gue. tahu nih, terus ketangkep. Terus lo iseng aja. Ya Abdul tahu tuh, gue make, tangkep lo. Gini bisa kan? Secara undang-undang. Bisa. Jadi lu turut serta. Iya. Enggak turut serta, lo kan lo nggak make. Pembiaran kan Iya. nggak? Pembiaran. Tapi Nggak gue ada, nggak nggak ada. ngelapor. Biar siapa- Tapi dia- gue nggak ngelapor kalau itu kena. Nggak bisa harusnya. Maksudnya dia spesifik sih yang ditujukan siapa yang nggak ngelapor. Nah yang di undang-undang narkotika tuh orang tua sama dianya sendiri yang nggak ngelaporin. Spesifik ada orang tua. Jadi tergantung deliknya Cik. Dia harus yang Kalau orang tua benar-benar. belum tentu tahu ya. Walaupun tahu juga nggak bakal dilaporin. Iya, mana siapa yang mau ngelaporin Iya orang sih, di Laporin penjara? anak. Iya. Mungkin kalau ngelihat korupsi kali harus ikutan ngelapor. Iya, itu yang iya, bisa korupsi. Kalau lu lihat nih jelas-jelas korupsi lu diem aja. Walaupun lu nggak dapet juga nih cipratan. Iya, makanya lebih sial lagi itu. Hah? Lebih sial lagi. Gue Harusnya kagak bukan- korupsi. Gue kagak dapet. Giliran lo ketangkep, gue ikut-ikut. Ya kenapa lu diem nggak ngelapor? Itu salahnya. Iya kenapa lo korupsi? Kata jaksa, kan kata Iya. jaksanya, Oh, kata kata aparat. jaksa. Oh, iya. Kata aparat kenapa lu nggak lapor? Waktu lu lihat temen-temen lu lagi tanda tangan Ya harusnya palsu. kalau lo lapor, tiba-tiba lapor, kenapa misalnya dalam waktu berapa lama nggak lapor, ya harusnya Cing Abdul bisa dilindungin kayak whistleblower gitu kan, harusnya. Oh iya benar lu. Karena Perlindungan akhirnya ngelapor. Justru malah harusnya nggak boleh dipidana. Juga ya kalau gitu. Iya. Ini masih sesederhananya tafsirannya banyak-banyak banget. Iya, Apalagi yang satu buku itu. Berarti Iya, satu buku itu Berarti yang si KUHP apa tadi apa? Baru nih ya? baru, Yang makanya baru. dia nanti berlakunya di 2026. Betul sih kita tahu dulu ya, baca dulu ya Tahu, sebagai emang. rakyat. Betul. Biar bertindak kita tidak melanggar aturan baru ya dong. Iya, Iya, kayak tapi tadi kan- lo 7378 Lagi udah mau, ganti. Iya, lagi tapi mau kan- nganiaya orang nih, terus aniaya gimana ya? Enggak kan prinsipnya. Undang-undang nganggep semua warga negara tahu. Iya, tahu hukum. Itu nggak bisa. Itu. Kita nggak bisa ngelak. Gua nggak tahu undang-undang dilarang, nggak bisa. Itu. Iya itu makanya agak gimana ya? Gua nggak tahu kalau nggak boleh. Nah iya nggak boleh. Nggak boleh. Harus tahu. Lo harus tahu dianggap karena tahu. udah ada undang-undangnya nih. Gitu. Kapan Pak saya baca undang-undang itu? Nah. Nah,
secara voluntary kita bound sama negara ini punya undang gitu. Iya, iya. Karena kita udah tinggal di sini gitu Iya. ya. Ada berapa? Ya maksudnya kok Ada berapa, Pak? penipuan aja 378. Nah, Berarti kan ada 378 pasal. iya. Kita kapan taunya? Nah 378 kan kita tahu seiring dengan diterapin Iya. terus Iya. sama polisi. Iya, tapi kan kayak 376-nya kita kagak tahu. Tahu 379 apaan? Ya, 382. Eh, Gua salah ngomong aja nih. 351. iya nggak tahu. 351 penganiayaan. Oh iya. Iya. 365 pencurian. 365 pencurian. Iya, pencurian di malam hari dengan kekerasan. Di malam Kekerasan. hari. Ada pencurian di tengah malam hari ada. Karena kan ada siang-siang maling seng. Siang-siang maling seng. tuh. Berisik. Berisik. Siang-siang maling seng. Tapi itu ada. Ada. Ya, itu dia buktinya bahwa ini dibikin zaman dulu. Iya. Malam karena- sama Siang Iya. beda. siang Nah, berarti dibedain. nih, orang-orang yang kayak lu nih yang berkutat di bidang hukum nih berarti harus ngafalin lagi dong nih baru-baru semua. Ngafalin sebenarnya kalau yang di buku 2 tuh yang tindak pidananya nggak terlalu banyak berubah. Tapi yang banyak berubah tuh di buku 1-nya. Kayak tadi contohnya kayak gue bilang tadi perbarengan nggak beda. Percobaan tuh Percobaan pembunuhan misalnya. iya percobaan pembunuhan. Oke. Dia tadinya tuh ada konsep perbantuan itu dia Perper semua. Iya. Perbantuan itu Perbantuan. pasti harus perbarengan dong. Kalau terjadi perbantuan, iya, nggak iya, mungkin iya, tidak iya, perbarengan. iya. Perbantuan gimana misalnya tadi? Dibantu. Percobaan pembunuhan, ada Iya. perbantuan. Ada orang yang ngebantu. Nah, dia bisa dipidana juga. Nggak percobaan ini ngebantu emang doang. Ngebantu bunuh gitu. Iya. Nah, pertanggungjawabannya tuh tadinya dia sepertiganya doang. Nah, di KUHP tuh ada level tambahan baru gitu, persiapan tuh juga dikenain gitu deh. Persiapannya. Iya, tapi nggak semua tindak pidana dia harus ditulis sama tindak pidana. Jadi gua lihat dulu nih deliknya ada nggak yang spesifik ngejar si persiapan. Kalau ada perbantuan, sampai sejauh mana ini bisa masuk perbantuan? Misalnya percobaan pembunuhan, ini merencanakan pembunuhan, merencanain ini di studio ini, Iya. Ya. iya. ini perbantuan nggak? Yang lain yang tahu bahwa di sini Enggak, ada? dia kesatuan niatnya harus sama, tapi perannya dia lebih sedikit, makanya dia kemudian disebut sebagai perbantuan. Misalnya Tapi suruh- niatnya sama, Oh, dia pengen sama-sama bunuh ini. iya. Misalnya yang bunuh lu nyuruh Rahmat Nggak beli, bisa. beli tali sama pisau. Buat apaan? Iya, kalau dia nggak tahu, Nggak apa-apa. Nggak Tapi dia tahu kena. nih, tapi kan itu tugas Iya. dia hanya membeli, nggak ikut ngebunuh Iya. yang bunuh lu. Jadi kesatuan niatnya harus sama, tapi dia punya peran yang Lebih dikit. lebih dikit. Oh, cuma beli. Rahman misalnya beli. Dia kan dia belum tentu niat mau ngebunuh yang gue bunuh. Kan udah siapa tahu nih Iya, ceritanya. iya. Dia udah siapa tahu dia beli karena dia takut aja. Nah, itu Oh, takut sama lu. Iya, Nah, misalnya. itu beda lagi degree ketakutannya mesti dilihat ada lagi lagi. degree Itu ketakutan. namanya menyuruh apakah si Rahman dia punya kecakapan untuk nolak. Kalau misalnya dia under duress gitu ya, dia nggak cakap. Relasi kuasa. Iya, relasi Iya. kuasa, dia iya aja, itu berarti dia nggak kena turut serta gitu. Dia nggak kena sebagai perbantuan tadi, tapi Jadi dia perbantuan. kenanya tapi dia dilindungi. Yang bisa dikenain cuma Cing Abdel doang. Gitu. Harus Setara maksudnya dia orang bisa nolak Oh. sesuatu Iya. dari orang Iya. itu. Saya gue nggak mau buat bunuh orang ya. Ah, Nggak mau gue. nggak mau gue. Ya lu yang gue bunuh. Nah, Misalkan. ancaman itu malah. Iya, kalau itu jadi ukuran dia apakah ada ancaman. Nah, beda lagi tuh diskursusnya soal alasan pemaaf. Jadi ada alasan pemaaf kalau misalnya lo nggak punya daya upaya. Siapa sih yang bikin gini-gini? Iya. Allah. Orang Masa- Belanda nih. Iya. Ribet. Ya itu enggak sih sebenarnya. Perbarengan, perbantuan, alasan pemaaf. Maksudnya alasan Delik ketakutan. Delik ketakutan. Alasan yang digunakan untuk memaafkan. Iya, untuk Alasan dia nggak bisa pemaaf. dipidana gitu. Jadi Oh. ada degree-degreenya itu kayak misalnya alasan pemaaf, overmah, dia misalnya ada keadaan yang dia harus melakukan tindak pidana Mana? itu. Hafalin Terus gimana ada daya paksa. Kan gue dari kuliah diajarin Tapi kayak kan gini. belum tentu apa hal diajarin. Sebenarnya berarti harus Kita belajar. kuliah HI nggak ada yang tahu. Kan itu HI, Kalau kuliah dari hukum maksudnya pidana. dari HI nggak ada yang tahu istilah-istilah HI. Enggak, berarti kan lu harus baca Ada. terus secara berulang Iya, lagi. yang polisi kan kayak gitu Iya kan, biar inget lagi, Iya, inget harusnya lagi. iya, apalagi kalau KUHP baru gini kan emang harus dibaca lagi harusnya. Udah ada belum orang yang jadikan bukan pijakan, panutan nih. Kita pengen nanya KUHP yang baru nih. KUHP yang baru. ke siapa Ke gitu? siapa gitu. Udah ada orang yang ngelotok banget. Rudy KUHP namanya Saya mungkin. suruh di- Siapa tahu dia Rudy KUHP, pencipta KUHP. Iya, Iya.
Ada perumusnya sih, Cing. Tapi ya perumusnya karena dia terlibat dalam pembahasan. Jadi ada bukunya anotasi KUHP. Aduh, gue kok jadi promosi buku orang? Janganlah, ke ICJR aja, Cing. Kalau mau nyari Jadi KUHP baru. dia yang bikin gitu maksudnya. Tapi lo Dia- kalau ICJR lo nyari-nyari ke buku itu juga kan? Enggak, itu belum ada. Itu masih baru, Cing. Baru kemarin, bulan lalu. Belum ada dokumen ininya, dokumen offline, online-nya gitu. Nah, kalau ICJR kan kita terlibat dalam proses pembahasan. Beberapa tuh ada Lo yang- ikut, lo? Ikut. Dia ke DPR? Ikut. Anjas. Itu advokasi tapi Cing, nggak yang sebagai Perumus, bukan perumus. perumus. Apa ya yang di Ya pokoknya ada di situ kan? Ada. Tapi punya hak Boleh. suara nggak waktu lo? Nggak punya. Kan gue masyarakat sipil kayak kita, kayak lu juga. Oh. Jadi kayak buat apa? memantau. Nonton doang. FDG. Memantau nih FDG kan. mah kita suara kita didengar. Oh iya deh, ini dia nggak ngomong ya. Kan dia harus meaningful nih, Cing. Jadi kan dulu awal-awal tuh kan pembahasan KUHP dari 2015. Gue belum di ICJR waktu itu. Dari dulu masuk ICJR kerjanya mantau. Kita makanya harus engage sama anggota DPR biar lo punya akses, punya informasi. Nah, masuklah ke DPR, terus kita bikin catatan-catatan rapat. Nah, ICJR tuh punya ngelola website namanya reformasikuhp.org. Semua catatan rapatnya DPR kita bikin notulensinya, kita upload ke situ. Jadi kesannya kita menjadi anggota DPR kan. Iya. Karena nggak ada tuh di website DPR sama sekali. Oh. Nah, dari Notulensi itu. nggak ada. Sampai sekarang pun juga nggak ada. Lo harus request ke PPID. Itu pun juga kalau lo ke PPID bukan nggak semuanya, nggak lengkap lah. Emang boleh Tapi nggak apa-apa di-upload Ah, gitu. mau Ah. Nggak apa-apa, direkam? karena itu yang terbuka-terbuka. Yang terbuka-buka kita upload. Terus beberapa kali kita juga diminta sama si TA-nya, tenaga ahlinya mereka untuk ngelihat dokumen yang kita bikin. Nah, dari situlah kita punya bergain lah untuk nge-provide masukan. Sebelumnya kita juga ngasih masukan. Nah, itu di ICJR itu bikin daftar inventarisasi masalah KUHP, terus kita terlibat di pembahasannya, ngasih masukan ke anggota-anggota DPR sampai akhirnya misalnya diundang di RDPU-nya DPR atau diundang sama si pemerintahnya, si Kementerian Hukum. Berarti si ICJR ini punya anggota-anggota yang bukan melekat ya, anggota-anggota yang akan gue misalnya ya, dari rapat itu kayaknya ini ada yang nggak beres dah menurut ICJR. Iya. Lo akan sampaikan ke anggotanya, Iya. bukan ke lembaga DPR-nya, atau masuknya lewat si anggota ini atau gimana? Kalau ke Anggota lembaga DPR. DPR, kalau ke lembaga DPR nggak ada, maksudnya nggak ada ujung. Emang harus ke anggotanya, karena kan yang bisa ngomong soal substansi itu cuma anggota kan. Kalau di DPR. Jadi kalau lo udah punya partner nih, beberapa anggota DPR yang ngomongin ini, yang akan lo kasih masukan, yang akan di CJR kasih masukan. sebenarnya nggak punya spesifik, jadi semua anggota DPR, Komisi 3 Cik. Iya, Jadi harus Komisi Komisi 3. Iya. Kita reach satu-satu. Kalau dulu zaman pas pembahasan KUHP kan emang ada nih orang-orang tertentu anggota DPR, lo tau gak kayak Taufik Basari. Iya. Nah, dia tuh emang punya background masyarakat sipil kan. Iya. Dia di LBH dulu kan. Nah, itu kita lebih deket lah sama dia untuk ngasih masukan ke dia, ngobrol sama dia. Terus nanti dia bisa menyuarakan apa yang kita omongin pas pembahasan. Gitu. Kalau sekarang? Kalau sekarang agak susah sih, Cing. Karena Bang Tobas nggak masuk. Terus juga ada satu anggota DPR yang cukup kita engage namanya Arsul Sani, sekarang udah di MK. Hakim MK yang kemarin Iya. putusan bagus. Iya. Nah, itu dia Arsul Sani, dia di sana. Nah, sekarang tuh baru-baru. Jadi kita metain semuanya ulang dan engage ulang. Pak Habib, Pak Habibur Rahman. Habibur Rahman, Pak Rudi Lalo, Nasdem, terus siapa lagi ya? Orang lama sih ada Pak Iwayan dari PDIP. Tapi welcome, mereka itu welcome. Sebenarnya cukup welcome sih, Cing. Maksudnya kalau nerima masukan sih dia pasti diterima dan apa ya? Mungkin kan ICJ juga punya rekod di KUHP ya. Yeah. Jadi well known lah kalau Yeah. di Komisi 3 itu. Cuman apakah mau diakomodir atau enggak, ya itu beda. Kalau nerima masukan nerima. Cuman ya kita harus ngelobi lah untuk dia bisa ngomong di publik atau dia ngomong pada saat pembahasan kayak gitu. Oke, KUHP tadi ya. KUHP tadi. Oke. Sekarang Beda slide-nya bukan yang ini. Belum. Nah, oke kan? Ya. Kita KUHP. punya KUHP nih. Yang Dia ngatur mau tindakan. berlaku 2026. Nah, Ya. sekarang yang kita akan bahas di DPR sama pemerintah itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi dia ngatur dalam kondisi apa sih gue bisa dituduh melakukan tindak pidana. Pada dasarnya itulah aturan mainnya. Jadi mengatur seperti apa sih kita bisa dituduh melakukan tindak pidana, dan karena kita dituduh melakukan tindak pidana, berarti kan ada hak-hak kita yang bisa dilanggar.
Misalnya kita bisa ditangkep, bisa Oh, iya. ditahan, bisa disidang, nah abis itu kemudian bisa dipidana. Nah itu Seperti diatur apa? pakai hukum acara pidana. Hal seperti apa yang kita bisa dituduh melakukan tindak pidana? Dalam kondisi apa sih gue Iya. bisa dituduh melakukan tindak pidana? Kalau yang tadi kan KUHP perbuatannya, pidananya. bunuh segala macam, Iya, aniaya, nipu, nyuri. Kalau ini situasinya, enggak Iya. juga? Iya, situasinya di kondisi apa nih? Kita- Buktinya kayak gimana gitu misalnya. Di kondisi apa kita bisa Dituduh melakukan tindak pidana. Misalnya gimana? Misalnya jadi tersangka. Ha-ha. Nah, di KUHP itu diatur bahwa kalau lo jadi tersangka itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, itulah bukti permulaan cukup itu diatur sama KUHP. KUHP. Apa yang dimaksud bukti permulaan Oh, yang yang harus cukup? misalnya alat buktinya berapa Iya, itu di alat KUHP bukti tuh. berapa, apa aja yang harus dihadirin gitu. Di bukti itu tuh apa aja sebenarnya. Nah, itu di KUHP. Gitu. Nah, sekarang kita mau bahas si KUHP ini. Hukum acara pidana. Betul. Ada acaranya di sini. Acara itu prosedural. Prosedural untuk melakukan pemidanaan. Iya, untuk memproses kita secara pidana. Iya. Gitu. Oke nih, misal ya, ini yang Apa? yang contohnya konkret-konkret aja ya. KUHP. Satu tindakan kejahatan, mencuri deh, Oke. Ya. mencuri. Ini kejadiannya udah ada nih, gue mencuri handphone, Iya. Gilbas. Handphone gue. Iya. Iya. Oke. Handphone Gilbas, gue berangkat deh, Gilbas ngelapor ke polisi. Yep. Nah itu apa? Yang Itu- dipakai hukum apa? Hukum acara pidana. Itu Gilbas lapor polisi. Ah. Mau ngapain dia? Mau Bilang ini gue hilang. Kehilangan. Ya itu haknya dia Gilbas untuk melapor sebagai korban. Korban punya hak untuk melaporkan. Itu Iya. hukum acara pidana. Melapor Itu polisi. ada di KUHP. KUHP. Kalau lo ada di KUHP, kalau lo lapor pidana, polisi harus ngapain setelahnya itu ada di KUHP. ada di KUHP. Gitu. Oke. Itu yang akan diatur di KUHP, di hukum acara Padahal pidana. itu belum. Iya, oke. Setelah ngelapor, ditanya ini, ada apa? Ini dicolong segala macam. Iya. Hilang, handphone saya Iya. hilang. Hilang gitu. Saya nggak Kan tahu itu mana. bisa aja nuduh doang. Iya. Di KUHP diatur juga gak? Bagaimana lo ngelapor atau gimana? Diatur dia gimana ngelapor, terus pada saat harusnya diatur ya, pada saat ngelapor tuh polisi harus ngapain. Nah, polisi harus harus ngumpulin apa aja untuk menghadirkan bukti. Nah, kalau dia udah ngadirin bukti, berarti kan dia udah bisa manggil orangnya, bisa ngelakuin penyidikan. Jadi gini, pas Bang Gilbas datang ke polisi ngelapor, Bang Gilbas ngomong ada suatu peristiwa kan. Nah, si peristiwa itu di-assess lah sama si polisi, ini peristiwa pidana atau bukan. Oke. Nah, itu namanya penyelidikan. Iya. Jadi dia mencari tahu suatu peristiwa pidana Penyelidikan. atau bukan. Penyelidikan. Ya, Putar lagi itu tuh, itu susah tuh. Penyelidik ke sidik. Nah, Jadi udah sedih. nih dia nyari di penyelidikan, dia bisa wawancara si Bang Gilbas, terus dia bisa nge-observe lokasi kejadian Itu diatur di KUHP. di KUHP. Oke. Nah, udah nih ada potensi ini sebagai peristiwa pidana, naiklah ke penyidikan. Di penyidikan tujuannya bukan lagi nyari tahu peristiwa pidana atau bukan, tapi tujuannya nyari tersangka, nyari orang yang disuspek. Iya. Gitu. Nah, dia bisa manggil saksi, bisa dan lain sebagainya. Hasil dari penyelidikan tadi Kalau ya, nemu saksi udah nih berapa. lo bisa manggil juga tersangkanya ditetapin nih tersangka. Sebenarnya ada yang salah di Indonesia, penetapan tersangka tuh sebenarnya biasa aja di luar negeri gitu. Jadi orang naming as a suspect internally aja, nggak perlu dipublish kayak sekarang sebenarnya harusnya. Oke. Nah, lo manggil nih orangnya tersangka. Lu tadi nih. Misalnya lo tersangkanya lu Iya. dipanggil. Nah, pemanggilan itu juga di hukum acara. Lo harus dipanggil 3 hari sebelum datang. Terus kalau lo 2 kali nggak nyaut, nggak dipanggil, baru lo boleh dipaksa. Ditangkap jemput paksa itu Jemput paksa ya. atau lo ditangkap namanya. Nah, itu juga diatur. Berarti nggak boleh tuh. Pemanggilan pertama langsung disamperin. Nggak boleh, harus Surat dulu. Ya kalau lo udah pernah dipanggil, lo Iya, harus iya. 2 kali ya. Oh, tapi kalau pertama surat dulu. Kecuali kalau lo tertangkap tangan. Kalau Iya. tertangkap tangan lo boleh ditangkap. Langsung lagi nyuri Kalau ketangkep tuh. lagi nyuri, Red, itu boleh ditangkap. ngapain tuh? Gitu. Nah, jadi kalau si Gilbas ngelaporin yang nyuri Abdel tuh, Iya. suratin dulu Abdelnya. Iya, suratin dulu. Abdel kagak nyaut 2 kali, boleh ditangkap. Paksa. Angkat paksa. Oke. Oh, makanya di masa itu suka kabur ya orang ya. Udah tahu dia jadi tersangka. Iya, nih. makanya dia suka kabur. Udah tahu dia gitu jadi tersangka. kan. Heeh. Jadi dia kabur. Luar negeri gimana? Luar negeri. Kayak gitu. Heeh. Masih bisa tuh keluar negeri kan? Di masa-masa itu dong, masih bisa dong. Bisa sebenarnya. Karena belum- Makanya bisa harus disegerakan untuk dia ditangkap gitu. Nih, ini contoh yang Apa? real.
yang mengenai bos rental mobil ketembak. Iya. Pati. Ya Mang? Ya di Pati. Di Pati ya? Di Pati. Di Pati ya? Dolken. Di Pati Ah, Dolken. Di mati Dodot. Dodot. Oh ya panggilannya Dodot. Panggilan Dodot. Ikrip. Panggilan Dodot. Iya. Apa di Pati kan ditembak. Ah. Bos rental Lapor dulu Iya. ke polisi. sama polisi. Secara kuhap bener gak ini polisi kemarin itu? Ya Maksudnya mana dia dia? kayak Kalau udah mati, polisi harusnya bisa langsung turun kan? Dia nggak bisa ngecek suatu peristiwa. bukan kan dia sebelumnya nih. Ini yang di Serang kali Cing, bukan di Yang- Pati nih, yang dia ngejar di tol. Dia bilang, GPS saya tuh mobil saya dicolong. Wah saya nggak berani, mesti ada laporan dulu. Tuh, ya yang itu. Oh, yang itu yang nggak digubris. yang sama akhirnya itu. dia Akhirnya ditangkapin akhirnya Pati. ditembak. Ditembak di Di rest tempat- area. Ditembak Oh, sama yang di rest polisi. area itu kan. Sama. Depan minimarket ya. Ya enggak, yang akhirnya bapaknya ditembak Iya, bapaknya Iya. ditembak. Sama si pelaku. sama si pelaku Yang diduga yang diduga Oknum. anggota oknum. Iya. TNI kan, oknum TNI itu kan. Oknum TNI. AL kalau nggak salah oknum. Oh, makanya si anaknya udah ngelapor polisi, Udah cuma ngelapor polisi, nggak tapi berani. polisi nggak berani. Karena nggak ada. Nggak ada Nggak ada buktinya. Bukti. sebenarnya. Itu sesuai sama kuhap. Sebenarnya itu Tindakan kan polisi itu. untuk nggak ngelapor. Bukan. Untuk nggak mau. Untuk nggak mau itu. Nggak ada buktinya. Nah sebenarnya kan dia bisa. Sebenarnya kalau kayak gitu, dia dibawa kabur gara-gara apa? Kalau kan Nah, mobilnya itu ya. dibawa kabur kan. Iya, rental. Nah dia udah nyolong kan, udah nyolong si mobilnya dong Iya. berarti kan. Udah dia ngelapor. Berarti dia kan udah tindak pidana tuh di saat itu kan. Iya. Si ini bilang udah mobil saya dibawa kabur sama yang. Iya, sama yang nyewa. Iya kan yang udah nyewa. bawa kabur. Iya. Nah itu Harusnya harusnya udah bisa. udah tindak pidana, udah tertangkap tangan kan berarti orang itu kan. Tapi kan buktinya, katanya lu buktinya bahwa mobil lo dibawa kabur, mobil lo Apa? tuh apa katanya gitu. Dia udah ngasihin buktinya kan. BPKB Ya, ada gitu-gitu. BPKB di mobil kata dia. Tuh, di BPKB di mobilnya. mobil. Oh, ditaruh di mobil Iya, BPKB-nya. di mobil. STNK? Kan STNK di bawah. Oh iya. Foto bareng sama mobilnya pernah nggak gitu mungkin? Kalau kita rental kan foto dulu sama mobilnya kadang-kadang. Difoto sama orang rentalnya tapi Iya. biar nggak kabur. Betul. Iya kan? Gue pernah tuh. Iya, gue juga pernah. Iya. Difoto sama mobilnya. Iya kalau Kejadian rental. kemarin yang debt collector yang dia diserang ke depan Polres, ternyata polisinya nggak bisa. Udah diem doang. Diem aja. Iya padahal kan dia udah diserang duluan. Yang kan? ibu-ibu kan, ibu-ibu Iya. diserang. Apa mau diambil mobilnya ya? Mobilnya cuma dia lari ke depan Polres. Didiemin. Didiemin. Yang jaga tua-tua cuma rekam doang. Duh, karena yang jaga tua. Itu John juga udah diapa-apain kan udah ada penganiayaan. Udah ada penganiayaan. Nah iya itu harusnya udah gerak, udah Udah ada penganiayaan, udah bener. tindak pidana di situ. Berarti udah harus turun sebenarnya. Nah, nggak gini deh maksudnya nih. Gimana? Sekarang gue datang nih, bilang ke polisi, Apa? handphone gue dicolong Gilbas. Oh, udah spesifik nih, tahu Iya, yang gue, ambil. karena dibawa kabur Gilbas. Dibawa kabur Gilbas saya sekarang ada di sana Gue tapi gue nggak berani. Nah, Gimana polisi? Ke sono nggak? Ke Gilbas nggak? Harusnya ke sana. Apa dia manggil Gilbas pakai surat dulu juga? Ayo. Nggak bisa sih harusnya kayak gitu karena dia harus nyari bukti permulaan dulu. oh, ya, tapi dia kan harus harus Cek korban. maksudnya dari omongan lu kan yakin nih diambil Gilbas di sana. Iya. Iya. Pasti kan polisi tahu dari mana dia ngambil. Gitu Iya, nggak sih? lo harus dia harus harus nginterogate si. Dia harus nggak membuktikan bisa, kan, nggak bisa membuktikan langsung emang cing. Oh, nggak bisa gitu ya? Nggak Iya. bisa langsung berarti. Iya, ya? lo harus Jadi kalau yang kasus yang itu juga begitu dong. Iya, dalam- Karena dia dapat dari omongan doang gitu. Nah, Iya. Berarti emang nggak bisa langsung. Nggak bisa. Harus. Nah, masalahnya di tertangkap tangan itu, di aturan soal tertangkap tangan orang biasa kayak kita tuh bisa nangkep juga. Jadi kalau misalnya korbannya mau ngomong kayak gitu terus dia tertangkap tangan terus dia bisa ngebawa si pelakunya, orang-orang di sekitar itu juga bisa nge-enforce sebenarnya. Oh. Gitu. Jadi kalau tertangkap tangan dibawa kabur, warga biasanya bisa ngejar terus ngelakuin ya Penangkapan. enforcement itu penangkapan, nanti dikasih ke penyidik itu boleh. atau gini, misalkan kayak tadi nih, gue udah yakin yang ngambil handphone gue Bang Abdel nih, udah yakin gue. Gue harus bawa apa ke kantor polisi untuk meyakinkan itu? Jadi di luar omongan doang nih, gue udah tahu nih dia yang ngambil. Video. Kalau cuma Iya, ngomong doang video tadi kan kayak nggak bisa gitu, kan, kalau tadi video. cuma ngomong doang, Iya. dia ambil Abdel tuh, Abdelnya di sana. Iya. Nggak bisa dong gitu. Iya. Kecuali misalnya gue ada videonya dia lagi Iya, dia nyolong tinggal- diam-diam iya, gitu. harus ada bukti bisa tuh. lain. Bisa. Jadi bukti. Harusnya itu ya bisa. Harusnya dia cukup. ya untuk langsung bertindak kan? Iya, untuk langsung Kalau bertindak. secara KUHAP, kalau orang lapor, ya lo akan tersangkanya akan dipanggil dengan surat dulu. Iya, iya. Calon tersangkanya dipanggil Iya. dengan surat dulu. Oh.
Karena kan nggak harus ditangkap, Cing. Kan orang-orang yang ditangkap itu sebenarnya kalau dia butuh diperiksa kan. Jadi tersangka ya emang dihukum acara pidananya di prosesnya. Kalaupun orang jadi tersangka, dia kan nggak perlu langsung ditangkap. Ditangkap itu kalau misalnya dia butuh meriksa, butuh wawancara. Dia diperiksa nggak nyaut-nyaut, baru kemudian ditangkap. Pada saat dia dipanggil pun, maksudnya tersangka terus bisa dipanggil, ya dia bisa dipanggil, nggak perlu harus ditangkap gitu loh, bisa dipanggil. Oh, bisa pulang dulu. Iya, bisa pulang dulu. Dipanggil, periksa, pulang Iya. lagi. Kalau sekarang kan ada yang itu tuh yang kalau hukum KUHP-nya menyebutkan ancaman pidananya lebih dari 5 tahun, itu ditahan. Iya, itu beda. Kalau di bawah itu bisa pulang. Iya, bisa. Oh Si calon pidananya tersangka. nih. Iya, bukan calon tersangka, itu udah harus tersangka. Udah tersangka. Itu harus tersangka. Ini misalnya gue udah nyolong nih handphone lo. Ternyata di undang-undangnya itu Kalau nyolong kayak handphone Tahun, bisa nggak nyolong nyampe 5 bisa. tahun. nggak nyampe 5 tahun. Iya, itu lo dilepasin. Tapi Lo- kalaupun lo gua mau tetap tersangka tapi. Iya, kalaupun gue tetap mau ditahan bisa, boleh. Kalau di pencurian kan dia 9 tahun bisa ditahan. Nah, tapi tahan itu beda lagi. Jadi kebutuhan menangkap sama menahan beda. Menangkap itu kebutuhannya lo udah dipanggil-panggil tapi lo nggak nyaut-nyaut, sedangkan gue butuh ngeinterogasi lo. Nah, itu kita butuh nangkep sih. Apa ya butuh nangkep. Kalau nahan itu spesifik. Jadi ada 3 resikonya. Lo bakal kabur, ada potensi kabur. Terus yang kedua, lo ada potensi ngerusak barang bukti. Terus lo ada potensi melakukan lagi tindak pidana. Nah, dia harus spesifik 3 syarat itu sehingga lo butuh ditahan. Nggak, maksud gue untuk yang ditahan itu, apakah harus di atas 5 tahun? Iya. Apakah boleh yang ancamannya di bawah 5 tahun tetap ditahan dengan alasan itu lagi? Jadi nggak ancamannya harus 5 tahun itu default, sama 3 hal yang tadi itu harus. Oh, Gitu. jadi misalnya yang ancaman 4 tahun, mau nggak mau lo harus dipulangin. Iya, tapi ada beberapa tindak pidana yang ancaman di bawah, tapi boleh ditahan. Nah, itu maksudnya ada. Ya ada kayak pemalsuan uang, dia bilang karena kan dia bisa melakukan tindak pidana lagi walaupun dia ancamannya di bawah 5 Pemalsuan tahun. uang? Iya, dia di bawah 5 tahun dia bisa ditahan. Gitu. Jadi ada beberapa yang nggak harus syarat 5 tahunnya gitu. Oh, iya. Nah, tapi itu tadi ada kondisi yang harus dijelaskan dulu dia orang ditahan. Gitu. Dan ini sih Cing yang kan kalau di luar negeri kan penahanan macam-macam ya bentuknya kan, ada tahanan kota, tahanan rumah, wajib lapor, terus ada alat monitor digital. Nah, itu kemarin tuh gue udah baca KPK. Iya, kejaksaan katanya punya. Alat itu kayak gelang itu, gelang Ya, kaki. gelang elektronik gitu. Pokoknya ini korupsi dah, nggak tahu kejaksaan, nggak tahu KPK ya. Dia dipulangkan tuh. Tapi pakai itu. Pakai gelang Tapi dia tetap elektronik. tersangka. Iya. Tahanan kota, pakai itu. Iya. Padahal kan bisa ya, gampang ya. Beli AirTag aja. AirTag itu yang buat ini, kemarin gue ngudak-ngudak lagi. Apaan hilang lagi? Tokyo, oh iya. Ternyata nggak hilang lagi, sama Tokyo-Tokonya hilang. Dah. Dia aja di tempat itu, di Palapa berapa, nomor berapa udah ada gitu. Gua sampai masuk ke rumah orang, enggak presisi. Ya berarti jangan dong. Tadi Iya, lu jangan. Tadi lu bilang jaksa tinggal pakai AirTag aja, Kayaknya ternyata dia nggak bukan pakai presisi. AirTag, Iya, Cing. Dia maksudnya- pakai yang lebih mahal kali Ya, teknologinya. ya kemarin, Iya. kemarin tidak presisinya adalah ini rumah yang di tag sama si MPX. AirTag itu, dia ada di belakang rumahnya. Jadi radiusnya itu palingan 20 meter lah. Iya. Gitu. Iya, kalau buat Tapi dia rumah alamatnya bisa. di alamat situ. Oke. Jadi kan presisi juga 20 Presisi, meter. iya. Iya, kalau tahanan rumah masih lah satu kawasan. Masih satu gitu ya. kawasan. Cuman masalahnya itu kan kalau digunting ketahuan di sono. Kalau ini kan enggak AirTag. Digunting aja itunya, AirTag-nya tinggalin. Justru yang mahal si Gelang. gelangnya. Nggak bisa digunting. Kalau yang di film-film ya kan kayak besi Iya atau kan apa dia gitu. kayak kuncinya ya dari jaksanya justru nggak bisa gitu kan. digunting. Jadi Ada kodenya. yang karet. Enggak sih, dia Ada mau yang di gelang. film-film sih. Justru dia tersiksa karena nggak bisa dibuka. Iya, karena kalau digunting ketahuan. Itu. Oh. Kalau digunting bisa berarti dibuka. tapi Cuma ketahuan. Ketahuan. Iya. Bahkan ada yang di rumahnya kan, batasnya cuma halaman rumah. Iya. Dia keluar rumah dikit Bunyi. Iya, Iya. dibikin lah. Oh, di sini kayak ada location. begitu. Ada di Uniqlo kan ada kalau kita keluar. Iya pakai gituan Itu mah tuh ini. sama. Di sini kalau buat korupsi ada sih kayak kejaksaan baru bikin kan, tapi in general buat tindak pidana umum nggak ada.
Jadi itulah yang akhirnya kenapa penahanan di rutan di kantor kepolisian itu tinggi karena kita selalu udah reliable-nya tuh cuman itu doang, selalu ditahan di situ. Opsinya Pokoknya tahan aja. Tahan. Ini tersangka tahan aja dulu gitu. Iya, dan nggak Itu jalan semangat Hindia alternatif. Belanda itu. Iya semangat. Oh tahan, apa-apa tahan. Apa-apa tahan, apa-apa tahan. Dan akhirnya juga dipakai sih Cing, karena kan kalau banyak tahanan banyak anggaran Sampingan. yang masuk gitu kan. Iya. Ya, Oh. jadinya itu susah banget sih Cing untuk menghapuskan tahanan dan mengefektifkan alternatif lain gitu, wajib lapor, sita dokumen Iya, itu iya, iya. seolah-olah tuh nggak bisa dilaksanakan. Kayak yang dibilang Apa? negara-negara mana yang kekurangan Penjara. Tahanan. kekurangan tahanan. Oh, penjara pada kosong katanya. Iya, ternyata bukan karena tidak ada kriminal, Bukan, cuman karena hukumnya tidak mensyaratkan untuk dipenjara. Iya, Apa-apa nggak dan di penjara. Iya. responnya bukan ditahan, tapi dia misalnya bayar denda seketika. Iya. Kalau di Belanda tuh ada namanya penal order. Jadi untuk tindak pidana tertentu di bawah 7 tahun, si polisinya berkoordinasi sama jasa bisa langsung menghukum. Oh. Jadi bisa langsung denda. 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 Nah, di kita juga dendanya nggak efektif, Cing. Karena angkanya gede-gede banget. Kayak narkoboy, kita 127 tuh pengguna. Itu bisa kena dendanya diatur 800 juta. Siapa yang mau bayar 800 juta? Jadi orang jadi Nggak mending ditahan proporsional, deh iya gitu. mending ditahan. Karena nggak diatur angka-angka yang proporsional tuh kayak berapa. 800 juta yang sesuai undang-undang doang. Iya. Iya. Buat berikan negara kan. Iya, Iya, harusnya balik ke negara. Iya itu baru yang Oh, iya. buat undang-undang doang 800 juta. Narkoba apa aja? Narkoba yang biasa kita ini kayak pengguna 111 gitu. Kalau udah terbukti 800 juta. segitu? Iya segitu. Enggak. Ya itu ancamannya, tapi nggak di-enforce karena. Oh, nggak di-enforce. Jadi kalau di undang-undang narkotika Itu maksimal berarti ya? Kalau gitu gimana sih? Iya. Apa pasti segitu? minimal, itu minimal? minimal untuk yang 111 minimal 800 juta. Jadi nggak masuk akal karena kita punya sistem yang nggak nge-efektifin denda kan. Jadinya tuh angkanya dibikin gede-gede karena dalam rangka itu merusak moral, terus pas pembahasan digede-gedein angkanya sampai di lapangan nggak bisa di-enforce. Nah, ada pasal undang-undang yang bilang kalau dendanya nggak dibayarkan, dia bisa diganti sama kurungan maksimal 2 tahun. Nah, Subsidiar akhirnya, itu, subsidiar. Iya, subsidiar. Oh. Jadinya itu yang masih reliable gitu doang. Jadi cuma di-extend aja nanti penjaranya. Nah, tambah penuh lagi penjaranya. Tambah penuh lagi. Penuh. Muter-muter di situ aja jadinya ya. Iya, karena hal lain selain nahan, selain menjara itu nggak diefektifin, nggak dibangun infrastrukturnya kayak gimana. Tapi semangatnya mungkin bagus ya, mungkin ya. Semangatnya supaya tidak ada tindakan kriminal lagi. Melokalisir orang-orang yang berpotensi untuk berbuat jahat. Iya. Ya ditahan aja gitu. Tapi sebenarnya udah ada penelitian atau apa nggak sih? Udah. Sebenarnya nggak di penjara pun ada efek jeraknya gitu. Ada. Sebenarnya kan kalau di beberapa penelitian dia bilang proses hukum itu sendiri tuh juga udah ngasih Efek ngasih penjeraan gitu, dan harusnya tuh Pengadilannya segala macam gitu iya, aja. Yang ngejalanin itunya. iya ngejalanin itu pun juga udah bikin, ngabisin iya. waktunya dia. Oh. Nah, harusnya hukumannya diproporsionalin. Sekarang kan Cing, yang paling banyak kasus di Indonesia narkotika. Iya. Narkotika pun yang paling banyak, udah paling banyak di dalam lapas, 50% itu pengguna. Pengguna, tapi dihukumnya berapa tahun? Minimal 4 tahun kalau dia kenanya 111 Atau denda 800 juta itu. atau denda yang tidak di-enforce itu. Iya. Iya, 4 tahun sama 800 juta. Akhirnya dia cuma menemuin penjara doang. Padahal in the first place mungkin dia harusnya dikasih intervensi lain, misalnya dendanya tapi yang masuk akal gitu. Misalnya 10 juta masih bisa lah dia bayarin. Ntar pakau lagi pikirannya Ya kalau gitu. pakau beda, Cing. Itu namanya kesehatan. Harusnya dia masuk ke rehab. Tapi yang sering kita dengar cerita, Kan nggak masuk penjara, keluar-keluar tetap narkoba. Atau malah lebih parah jadi kurir. Iya. Udah Naik. tahu ini Udah ya, tahu. Di dalam udah kan tahu. kenal. Iya, di dalam kenal. Bahkan ada yang bisa ngontrol dari dalam penjara, kan sering beritanya. Iya. Bukan hal yang bukan hal yang rahasia. Kita sering Iya, iya. dengar gitu beritanya dikontrol dari penjara, keluar lebih parah. Ini sering ditanya sebenarnya kalau orang pakau narkoba, dia tuh harus direhab atau harus dihukum? Itu Cing yang gue Ini apa? Iya. Pemakai berarti Pemakai ya? dulu Pemakai. pernah gue lupa lagi tuh. Pemakai sekarang nih dipilih, nggak satu approach. Jadi kalau lo pakau, lo bisa ditangkap, lo bisa milih Yang milih siapa gue? polisi. Oh polisi. Diskresi. Oh, diskresi. Iya, jadi misalnya Diskresi, pakau susah sih, bisa ketemu apapun di bawah diskresi. berapa tuh narkotikanya, Iya. di bawah threshold. Terus itu kan sukanya polisi, lo bisa nge-refer ke rehab atau enggak selama 6 hari itu. Oke. Ya karena pengetahuan masyarakat minim, terus juga
ya itu diskresi, Iya. ya macam-macam kan di situ kan, harus bayar uang lah segala macam untuk bisa di refer ke assessment, namanya tim assessment terpadu, Rehab. rehab. Nah, Tapi ya beda-beda sih. Ada yang Iya. di rehab, ada yang tangkap. Jadinya harus bayar. oke, tapi kan itu tetap melanggar undang-undang ya. Melanggar undang-undang kan bukan disembuhkan, tapi Jerah. diganjar Iya, iya. Ya, ganjarannya apa? Dihukum. Ya, Kalau dihukum. 127 yang pasal 127 itu minimal maksimal 4 tahun. Maksud, kalaupun udah direhab, hukumannya hilang. Kalau di rehab hukumannya ada opsinya. Jadi si hukumannya itu bisa si rehabnya itu bisa jadi putusan akhir, ditetapkan jadi putusan akhir, atau misalnya juga melakukan tindak pidana lain, atau ada jual narkotikanya, lo bisa penjara abis itu rehab, atau rehab Dulu di selesai penjara. Iya, atau penjaranya sambil rehab kayak gitu, atau setelahnya juga bisa. Kalau pedofil masuknya kemana? Pedofil penjara itu udah pasti. Ada di KUHP itu pedofil? Di Atau Undang-Undang Perlindungan Anak. Oh, perlindungan Iya, anak. Undang-Undang Perlindungan Jadi Anak. bukan pidana dia. Dia pidana. Oh. Dia pidana. Kalau dia pidana kalau udah melakukan ya. Iya. Misalnya dia pedofil nih. Pedofil doang nih. Iya. Dia punya perasaan Iya. sama anak. Kalau dia nggak melakukan tindak pidana, nggak ada pidana. Tapi mungkin dia bisa nggak ada sih di Indonesia dia bisa lapor ke Iya, iya. klinik gitu. Kan kayak di Gua pedofil kayaknya nih kan gitu. kayak Iya. di, Untuk di US berobat ada gitu ya? ininya kan. Ada gua rehabnya? Bukan ada, kita punya bisa lihat daftar di neighborhood ini Iya, iya. ada Pedofil. Oh iya di US itu pedofil ya. nggak? Berarti kan kalau kayak gitu kan registry gitu. kayak didaftarin gitu ya, nggak ditangkap, maksudnya nggak ditahan gitu ya? Oh kalau yang itu di US itu untuk orang yang pernah dipidana. Oh iya, yang pernah dipidana, terus misalnya dia udah keluar nih, tapi kan karena pedofil katanya penyakit yang nggak bisa Sembuh. dan bisa kambuh lagi, jadi didaftarin. Jadi kita bisa tahu nih di Iya, lingkungan kita bisa. ada berapa pedofil gitu kan ya? Iya di US kayak gitu. Di Indonesia ada aturannya tapi belum di enforce. Iya, kan maksudnya kalau pedofil kan cukup menyeramkan kan, karena Iya. itu nggak bisa sembuh lah kasarnya, nggak bisa. Orang Iya. dari penjara nih, keluar ya tetap pedofil gitu. Hasrat itu masih Iya, ada. iya. Iya, Tapi iya. kita nggak tahu nih di tetangga kita ada nggak yang pedofil gitu, atau di mana. Gitu. Tapi kalau di Amerika tuh waktu itu gue lihat yang di In and Out Burger menerima bekas ini juga oke gitu malah. Karena- Bekas residivis. Ah, iya yang Iya. bekas lo pernah penjara. Incarcerated person Iya. Apa gitu namanya? ya. Formerly Apa? incarcerated. Yang pernah masuk penjara. Bromo Corah, residivis. Bromo Corah. Belum curhat. Tuh dia Nah, juga dia tahu. nggak tahu ya. Bromo Corah tuh residivis. Gua aja baru tahu juga Itu dari mana? Bahasa Indonesia. Bromo Corah. Iya, coba. Apaan? sebagai orang hukum. Ya, gua- apa? Ih, Bang demi Allah. Ih, gue sering ngomongin residivis kagak ada. Bromo Corah. Enggak tuh. Apa coba? Ada. KBBI, KBBI. Itu kita cari di mana ya? Oh, KBBI. kamu bis apa kumpulan cerita pendek? Oh, Brahma Corah. KBBI. Orang yang melakukan pengulangan Iya, tindakan bener. pidana. Bromo Corah. Residivis. Ada. Residivis. Ih, itu bahasa Indonesia bener. Lah, masa lu kagak pernah denger? Gue juga baru tahu. Nggak pernah, Gue Ci. juga baru tahu dari sini. Bromo Bromo Corah. Corah. Waktu itu gue juga baru tahu Bromo Corah. Bagus. Wah, lo kalau ikut Dreambox gak menang lu. Nggak ada. Bahkan yang bikin pertanyaan juga nggak tahu Bromo Corah, Bang. Ya Allah, masa gua doang gak tahu. Iya, gua- Bromo Corah udah ngetop banget ini. Itu zaman dulu Ya. udah di KUHP baru nggak ada. Di KUHP lama kita hilangkan kan istilah Bromo Bromo Corah. Corah. Iya, iya. Ada residivis juga Bromo Corah. Iya, melakukan Lumayan buat tambahan diksi lu kalau Oke, ngomong oke. dan depan Iya, orang bingung. Bromo Corah. Saya lihat terlalu banyak Bromo Corah yang berkeliaran di Bromo Cing, Corah apa gitu? Kita nggak punya tahu data Bromo Corah itu. Hah? Kita nggak Residivis nggak punya? data. Satu-satunya data tuh cuman datanya lapas, berapa populasinya lapas yang pernah melakukan tindak pidana. Itu 10%, tapi semua populasi ini berapa yang residivis nggak ada datanya. harusnya kalau misalnya di negara lain ada nggak gitu? Ada. Kita semua kan punya criminal record. Maksudnya Oh, dan kita kalau bisa akses gitu? Iya bisa. Kayak kita bikin SKCK kan kita Iya. declare kan nggak pernah melakukan tindak pidana. Dia nggak punya instrumen buat ngecekin kita pernah Atau enggak? Iya nggak ada. Jadi buat SKCK Cuman declare. Kalau lo ternyata lo pernah melakukan tindak pidana, berarti lo bohong. bohong kan sama deklarasi lo. Wah, gue kira SKCK itu ntar dia ngecek polisinya. Pernah nggak nih orang ada criminal record ya? Kayak surat kayak medical record gitu. Nggak Dia ada, bisa nggak cek kan? ada. Nggak Hah? ada, nggak ada. Kita nggak Gitu? punya itu. ya, makanya SKCK surat keterangan cukup keterangan. Jadi keterangan aja. Keterangan aja. Keterangan aja pokoknya cukup kok. Iya, keterangan. Dulu kan SKCK kelakuan tuh gitu baik, ya? SKB dulu surat kelakuan baik. Sekarang surat keterangan catatan Iya, kepolisian. kepolisian. Nah, polisi juga nggak punya. Nggak punya sekarang. Nggak ada. Dia yang pernah masuk-masuk ke dia. Nggak ada. Itu cuman deklarasi kita. Jadi yang tadi siapa kata lu? Lapas yang Lapas punya. yang punya. Jadi dia lapas kan ada nih populasinya pernah sekarang. keluar masuk nih. Iya, Nah. populasinya sekarang 270 orang. Terus dia punya data siapa yang pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.
Oh, waktu dia masuk Iya. nih. Iya. Oh, lu sebelumnya pernah Iya. nih. Iya, Oh. gitu. Itu Tapi doang datanya. di luar itu kayak polisi nggak ada. Nggak ada. Apalagi kalau nggak pernah di penjara, tapi dia melakukan tindak pidana Nah. gitu, misalnya dia selesai nggak di lapas gitu, nggak dihukum penjara, Iya. ya nggak ada, belum ada Ya datanya. googling aja caranya. Pernah Iya. ada kasus nggak nih orang masuk berita? Atau ini, gantiin tuh kalau ada putusan kan sekarang suka nyari nama orang di direktori putusan ya. Iya, suka gitu kan orang. Ada juga ya? Itu terbuka? Ada Itu terbuka? lagi Iya. terbuka, makanya itu banyak putusan cerai dicari-cari. Iya, kan ada gitu sempet Itu dibahas. harusnya nggak boleh kalau putusan cerai itu nggak boleh diupload, nggak boleh diupload harusnya. Bukannya katanya semua ada? Nggak ada. Pengadilan agama. Kalau perdata sama pidana itu tuh nggak boleh harusnya. Kalau yang agama itu nggak boleh, itu kan nggak informasi publik. Kalaupun lo diupload, enggak sih, bahkan itu nggak diupload harusnya. Kalaupun diupload ya namanya disamarkan. Kalau anak tuh udah tuh disamarin. Cuman harusnya perceraian tuh nggak boleh diupload. Justru itu jadi itu tuh pernah dibahas di Twitter. Kalau deket sama orang, cek Iya, dulu cek dulu di direktori. Misalnya dia pernah nikah, pernah cerai. Gua ada itu. Pun ini. Anak jaksel gitu bang caranya kalau lo ngedate. Lo Apa namanya? putusan 3 Mahkamah Agung. Coba di sini. Coba. Anjir. Coba kita lihat. Dan untuk Abdul Harian. Nggak, selain untuk ngecek dia pernah nikah atau nggak, ngecek cerainya kenapa. Iya, Jadi itu siapa ada tahu pernah ceritanya, Cik. KDRT. Putusan 3 kan? Putusan 3 Mahkamah Agung. 3-nya angka. Angka. Jadi takutnya misalnya dia pernah KDRT, ada riwayat KDRT gitu, Iya. dia tahu bang. Gak usah ditampilin di situ dong, gue mau ngeliat gue nih. Jangan ditampilin Dion. di situ, Dion. Di TV ya. Jangan ke TV lo. Webnya doang. Iya, Udah, klik dulu Skoy. Klik dulu Skoy. Ya, tetap orang Nah, terus, Ini. nah itu diklik tuh direktori putusan, nanti kita search nama deh tuh di kata kunci. Di mana? Kata kunci kan search aja Oh, nama. langsung. Dah hilangin Yon, Pak. Ya orang bisa, siapa aja bisa dong Iya. berarti. Iya, makanya Kita banyak- bisa ngeliat nama siapapun berarti Bisa. kan? Coba ya. Tapi tergantung keluarnya. Kadang-kadang Ini kan ada- khusus agama ya kalau yang Enggak, ini oh, semua putusan di pidana pun juga iya, ada. Iya, pidana juga ada. Lu ada pidana, Bang? Enggak. Oh. Coba cari dulu. Tuh, Bang. Enggak. Banyak banget. Enggak. Halim bin Mansur. Ada Oh, keluarga. bukan. Ada Abdelnya aja. Oh, ada orang lain namanya Abdel, Bang. Ada. Tuh, ada Kan Bang. jarang kecuali yang kita ketemu tuh Abdel Ahrian Iya. itu. Wah, Abdel Halim bin Mansur. Abdel Nasir. Jamil Abdel Nasir. Nyampur. orang Terus- luar kali. Oh, nyampur-nyampur. Abdel Hanif. Malah Ariannya nggak ada, asal ada Abdelnya dimasukin. Oh. Iya, Ahriannya malah enggak. Iya, nggak bisa begitu dong. Kalau gitu aman ah. Lebih susah nyarinya, lebih susah. Kalau gitu nyarinya Ahrian aja langsung. Nggak bisa ya? Bisa. Bisa. Bilang Baskara aja lah, ngapain gue yang ini. Karena kalau lu kan pengen nyari. Oh, iya. Waktu lu dulu. Nama Abdel banyak juga. Iya, ternyata banyak nama Abdel. Mana berperkara lagi. Syaul. Gue udah ngerasa istimewa nama gue. Begitu Harusnya ada Abdel alias Akdel. Kasih nama. Abdel Al-Gofar. gue udah merasa istimewa nama gue. Ternyata yang Iya, berperkara ternyata yang 239 ditemukan. Lu malah nggak ada sama sekali. Bisa di ini nggak dispesifikin mana Iya, kirinya? gimana itu mungkin caranya? Jangan ngeceknya. pidana gitu, pidananya jangan dicari pidana. Tahun. Nah, ini di PN mana misalkan. Iya, Nah, bisa tuh difilter. perdata agama, pidana khusus, tuh itu aja pilih tuh man. Yang atas. Nah, korupsi coba cari di korupsi. Ya kan, apa korupsi. Perdata agama. Nah, di mana dong nyarinya? Iya, perdata agama aja kan. Terakhir. Balik ke perdata. Back. Korupsinya matiin dulu. Ah, registernya juga masih Apa? paling lama 2017. Emang lo lebih Wah, aman gua. lo lebih lama ya? Tuh ada tahunnya. Iya. Iya, Oh, paling 2017. lama 2017. Itu 2006 ada. 13 ada. 13 ada, 2006 ada. Emang pisah-pisah. 2006. Itu satu. Dia pakai apa sih tuh? Kok begitu filternya? ininya Iya. urutannya? Baca. Berarti lu- sesuai ini hasil berarti. Lu satu-satu lo ngapain lu? Beberapa cing-cing. Divorce Lah gua lupa gua. Ya udah cari perdata agama tuh. Perdata agama. Bawah. Bawah perdata agama. Perdata agama emang. Emang apa Iya, sih itu maksudnya? perdata agama. Kalau cerai 77. gitu. Ah. Iya, Itu perdata agama? Perdata agama. Abdel Nasir bukan nama lu? Bukan. Ya gua nggak tahu Nggak nama ada lu berarti. dulu. Siapa tahu lu dulu Abdel Nasir. Ya Allah, sampai perceraian di Iya, itu kan harusnya nggak boleh. spesifikin. Gabung lagi Abdel Rahman tuh ada. Rahman sama Abdel gabung. Ci, ngapain lu? Abdul nggak ada nama Nggak gua. ada berarti. Belum berarti.
belum masuk. Tuh coba atas. Mana Rian? Tuh mungkin maksud Anda Abdul, Ahdian, Abdul, Abdil. Oh, nggak ada berarti. Aryani, mungkin nggak ada. Aryani kali. Nggak ada. Iya. Arina bukan? Nggak ada. Siapa tahu salah ketik Bang dulu. Akhirnya. Pakai ST Ci, pakai ST ya depannya. Ya kan udah Abdel aja, udah cukup harusnya. Berarti nggak ada Bang, berarti nggak ada. Berarti ada. Aman lo dicari. Aman dulu. Sekarang orang-orang pada nge-search gitu, Bang. Iya, pada ada Oh. lu lewat di timeline lu. Tapi iya, tapi sih emang itu iya sih. Karena gua waktu ngelamar Ria, yang pertama tanyain sama nyokapnya, Putusan. surat cerai ya? Gitu. Oh, butuh Iya, bukti. putusan. Untuk bukti, lo nggak boleh ngaku-ngaku aja Oh lo. iya, Iya, benar. benar. Kayak Gitu. polisi butuh penyelidikan tadi kan. Iya. Ada buktinya nggak? Buktinya nggak. Kalau cuma ngomong Gitu. doang mah bisa. Ya, ya. Jadi harusnya tuh nggak boleh Kalau publik. cerai nggak publik. Cerai- Harusnya? Iya, harusnya nggak Kok di-upload. sekarang bisa sebanyak ini diakses? Ya karena nggak di-enforce dengan bener-bener. Karena Tapi ada sih, peraturan ada aturannya. Untuk SKKN. tidak di-upload Untuk gitu? tidak di-upload yang menguat informasi pribadi. Tapi kok kan ini kan semudah tinggal di blok aja. Nah itu nggak di-blok. Kalau anak tuh sekarang, karena mungkin kalau perceraian nggak banyak yang nge-outin lembaganya ya, kayak ICJR nggak ada gitu yang mendata. iya, Jadi iya. nggak banyak yang mengkritisi. Nah kalau untuk pidana tuh untuk anak itu udah ke blok-blok semua sekarang sih namanya, deskripsinya bahkan udah ada di blok. Jadi kalau anak melakukan tindak pidana itu Iya, maksudnya? namanya pasti nggak ada. Oke. Namanya pasti diitemin. Oh. Kalau apa sedih? Ini- Bukan itu- pilek, Oh, pilek. Pilek gua ini. Kenapa jadi sedih? Mau ngomongin perceraian. Oh, berarti harusnya bercerai itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi orang nggak bisa nyari dong? Iya harusnya. Enggak Harusnya maksudnya kan ini orang udah tahu dong, nggak mungkin dia nggak tahu nih orang-orang ini Apanya? bahwa ini sebenarnya nggak Orang yang boleh. berwenang nih. Iya. Dan tinggal semudah dihilangin aja. Iya ya, yang perceraian gitu ya? Iya, Dari iya sebenarnya database. satu itu. Iya. Kenapa enggak ya? Oh, jadi orang-orang itu jadi nggak bisa nyari dong ya? Ini Iya, yang lagi dia jangan deketin dong. nih, apa nih dulunya nih? Kan takutnya itu kan sebenarnya bukan apa-apa, takutnya Iya. kan misalnya dia ada KDRT ternyata dulu Iya. riwayatnya atau apa, benar-benar jelas soalnya Bang kalau yang dicontoh-contohin tuh di Twitter. Udah gitu kan di putusan ada data pribadinya juga. Jadi halaman satunya itu para pihak dijelasin ininya. Alamat, tanggal dan- lahir. Dan bisa diakses. Ada bisa. NIK. Kalau pidana itu bisa. Terbuka. NIK enggak sih. Jadi kalau di pidana tuh nama, Tapi keluarga alamat. negaraan, nama orang cepet. tua, pekerjaan. Nama gadis ibu kandung. Ya Ibu Enggak, ada. enggak ada. Ibu enggak Buat ada. bank. Nama orang tua enggak. Buat nyolong itu di bank. Gitu. Minuman favorit ditulis kata. Mifa sama Mafa. Bapak. Mifa sama Fanja. Oh. Oke. Oke. Oke, kita balik ke KUHAP. 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 Yang paling urgent menurut lo, revisinya apa? Nah ini gue jelasin dulu kali yang Ya. sebelumnya. Iya. Jadi yang atas bang. Nah, Jadi kan udah nih aktor kuncinya adalah polisi, jaksa, sama hakim. Hakim. Nah harusnya kan dia saling check and balances dong satu Iya. sama lain. Ya. Nah di Indonesia itu nggak kejadian cing. ah, Jadi dulu tuh kita punya KUHAP yang berantem lah konstelasi antara polisi sama si jaksa. saling overlap itu Bukan atau overlap, gimana? saling nggak mau mengawasi gitu loh. Jadi ini sebenarnya sejarahnya Indonesia gitu karena kan Indonesia negara jajahan, aktor yang kuat tuh militer kan waktu itu. Nah, polisi di backup lah sama militer. Jadi polisi itu punya powerful di dalam proses pidana. Nah, waktu itu di tahun 70-an itu yang kita mau punya KUHAP, maulah diperkenalkan lembaga hakim komisaris namanya. Jadi ada setiap tindakan aparat tuh yang dilakukan polisi, dilakukan sama jaksa itu harus bisa diuji di pengadilan, harus minta izin pengadilan dan diuji di pengadilan. Nah karena polisinya udah powerful waktu itu, jadinya konsep yang ideal peradilan pidana itu nggak masuk. Nah sekarang nih kita punya KUHAP yang kayak gini, masing-masing polisi, jaksa, hakim berdiri sendiri dan nggak saling ngawasin. Gitu. Itu yang mau direvisi. Itu mau yang direvisi. Oke. Nah, Supaya bisa saling ngawasin. bisa saling ngawasin. Bisa. Contohnya apa misalnya? Contohnya gini, kalau di yang tadi gue bilang, sebenarnya penangkapan itu nggak bisa ditentuin sendiri sama polisi. Jadi polisi punya concern gitu, gue butuh nangkep nih orang Ya. untuk meriksa. Nah tapi kebutuhan itu harus dia presentasiin ke hakim. Oh, Nanti kayak- hakimnya, ya ini luar negeri cing, Kayak luar negeri. Kalau ini kita mau geledah. minta warrant gitu kan. Iya. Iya.
Lo mana surat ininya? Perintahnya. Surat perintah itu dari hakim. Dari hakim harusnya. Kalau sekarang Nggak ada di Indonesia. tinggal geledah aja kalau menurut polisi perlu, ya Kalau geledah. geledah ada sih hakimnya, nangkep tahan. Nangkap nahan juga termasuk itu. Di Indonesia bisa polisinya yang Di luar negeri harus ada hakim. harus ada hakim. Jadi di Indonesia itu polisi bisa nentuin mau nangkep atau enggak, terus nggak ada hakimnya. Nah itu yang kita mau perkenalkan lah, ada namanya fungsi judicial scrutiny. Jadi semua tindakan aparat penegak hukum, si polisi tuh harus minta izin dulu. Pun kalau udah kejadian, orangnya kalau haknya terlanggar bisa lapor ke hakim untuk di-assess, untuk diuji pra-peradilan namanya Pra-peradilan, sekarang. ya. Nah sekarang yang kita punya cuman si pra-peradilan. Nah pra-peradilan juga nggak efektif karena objeknya pra-peradilan terbatas, dia cuman sah atau tidaknya upaya paksa penangkapan, penahanan, penetapan tersangka dimasukin juga, penggeledahan, penghentian penyidikan penuntutan, terus kemudian ya salah tangkap, cuman itu doang. Padahal kan dan yang bisa pra-peradilan itu kalau dia tersangka. Nah padahal kan orang yang haknya terlanggar belum tentu jadi tersangka. Kayak misalnya gue ditangkap, kayak anak demo tuh kan suka ditangkap, dilepasin gitu aja, dia kan belum tersangka. Nah dia nggak bisa pra-peradilan itu. Harusnya bisa. Ya harusnya idealnya di fungsi sistem peradilan pidana yang benar, semua tindakan APH itu bisa lo gugat. Gugatnya ada di fungsi di hakim komisaris namanya. Nah itu yang sekarang tuh yang kita dorong untuk ada dimasuk. Berarti kita belum ada lembaga itu? Belum ada. Jadi posisinya di mana tuh? Di pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Ada hakim yang memang bertugas untuk memberikan surat-surat itu. Iya, yang kayak di film-film bahkan dia bisa ikut penyidikan kan kalau diperlukan. Jadi dia bisa meriksa juga turun sama polisi. Nah itu nggak ada. Oh berarti ya kayak di film tuh sering tuh, aku deket nih sama hakim ini, samperin dah malam-malam. Iya itu kan itu fungsinya bisa sesederhana itu gitu. Maksudnya kalaupun lo nggak bisa bikin sidang yang kayak gimana, disamperin aja hakimnya. Terus lo bawa kertas-kertasnya, bawa berkas-berkasnya. Oke lo boleh nih dapat waran buat nangkep gitu. Nah itu nggak ada di sini karena tadi masing-masing sendiri nggak mau ngurusin satu sama lain, bagi-bagi kue aja. Terus nggak saling check and balances. Kalau ini misalnya si pra-peradilan ini, orang ini ngelakuin si kejahatan itu, tapi secara kitab Prosedur. undang hukum acara pidana, Betul. para aparat tidak melakukannya dengan tepat. Iya itu nggak bisa. Nggak bisa ditangkap. Atau udah ditangkap nih ya, sama dia di pra-peradilan, waktu nangkepin dia nggak bener nih. Iya. Itu batal nggak ininya, kasusnya? Nggak batal. Jadi dia Ditangkap ulang? Iya, bukan penetapannya dia pas ditangkap itu batal, dia dilepaskin, tapi bukan berarti ngehilangin aparat penegak hukum untuk nyidik lagi. Oh bisa diulang Bisa berarti? diulang, bisa disidik lagi dengan benar. Dengan benar. Heeh, gitu. Tapi dia kalau tangkap yang nggak benar ya dia harus dikasih kompensasi atau misalnya dia dilepasin dan ngasih kompensasi karena ada procedural rights yang terlanggar. Tapi bisa disidik lagi. Dengan kasus yang sama? Kasus yang sama. Nerusin? Atau harus enggak, diulang? bukti yang dipakai, bukti yang didapatkan dari proses prosedural yang salah itu nggak bisa dipakai. Nah jadi kemungkinan bisa bebas dong. Ya bisa tuh konsekuensi kalau misalnya lo tidak menepati hukum acara yang benar, makanya aparat penegak hukum harus benar. Nah, misalnya gini ya, kalau yang kemarin-kemarin sih kita agak bingung. Misalnya pembunuhan, harus ada alat bukti untuk membunuhnya kan? Iya, Alat bunuhnya barang itu harus buktinya. ada. Iya, alat Iya. bunuhnya. Misalnya ditemukan pisau, Ya. terus ditangkap lah nih orang nih. Tapi secara KUHP penangkapannya nggak benar. Tabokin gitu. Iya, segala macam nggak benar. Akhirnya lu menang di pra-peradilan. Diulang lagi. Diulang lagi. Tapi udah nggak boleh dipakai lagi nih si. Alat buktinya kan nggak ada urusannya sama penangkapannya. Alat buktinya kan dia sendiri nih untuk dia jadi tersangka terus dia ditangkap. Yang salah itu proses penangkapannya aja. Berarti lo dikasih rights-nya, misalnya lo dikasih duit, dikasih kompensasi, atau misalnya polisi harus ngebayarin yang ditabokin biaya kesehatannya itu. Tapi itunya Alat selama buktinya. dia nggak relevan sama cara menangkapnya itu nggak bukan berarti nggak bisa dipakai, Cing. Yang jadi masalah acara pidananya aja Iya, tadi ya. Cara nangkepnya. tindakan aparatnya gitu. Jadi konsekuensinya emang spesifik banget kalau hukum acara, Nggak, Cing. maksudnya dia ditangkap dalam keadaan bawa alat bukti itu. Nah cara menangkap dia salah, berarti mendapatkan barang bukti juga salah dong.
Ngerti maksud gua? Iya, ngerti. Gue lagi bawa Iya. nih. Sudah ketangkap nih langsung nih. Tapi cara nangkapnya salah. Wah, ini. Pukulin, disetrum. Ini kan tetap barang bukti nih. Iya, tapi kan Kalau barang nggak ada bukti dia, nggak ada kasus. Enggak kan barang buktinya itu melekatnya sama kasusnya sama peristiwanya kan. Oh. Treatment terhadap elunya itu hak elu. Sebenarnya iya. bener-bener luas sih. Jadi kayak ada yang akhirnya konsekuensinya ke kasusnya sampai ngebatalin, ada yang emang cuman sampai kompensasi. Itu tergantung gimana hakim pra-peradilan tuh ngelihat bahwa suatu pelanggaran prosedural tuh konsekuensinya Bisa batalin kasus. sedigri apa sih, sedigrinya semana-mana Iya. gitu. Kadang ada yang cuman dikasih kompensasi. Tapi kasus lo jangan terus ya, Bisa, gitu. iya itu tidak semua yang di pra-peradilan tuh nggak menghilangkan polisi bisa nyidik lagi sebenarnya. Nah itu ya, jadi ini tadi yang soal judicial scrutiny ada lagi fungsi yang tadi kan kita udah ngomongin harusnya izinnya datangnya dari pengadilan, di Indonesia nggak ada. Nah ada hal yang paling krusial yang itu tuh kita sering nonton di film-film kalau orang ditangkap kan dia punya sidang tuh. Sidang dia bakal bail atau enggak, dikasih bail atau enggak. Itu namanya habeas corpus. Apa namanya kalau di situ? Habeas corpus di apa? US. Film apa? Sidangnya itu tuh, sidang Habeas apa? corpus, sidang dia habeas corpus. Emang ya? Iya, gue akan ada sidang habeas corpus. Oh, Jadi dia bisa ditangkap, harus dihadapin ke hakim. Kalau di standarnya tuh maksimal 48 jam, 2 hari habis ditangkap itu harus dihadapin di hakim. Nanti di hakim dia ngomong, gue penangkapan gue diapain, dipukulin nggak? Terus gue apakah gue bisa ditahan atau enggak? Si polisinya bilang ini harusnya ditahan, ada threat apa dari tadi dia mau melakukan tindak pidana, mau kabur. Hadirin bukti-buktinya. Nah, si lawyernya ngomong kan, dia punya pekerjaan yang layak, dia punya suami, punya istri, nggak perlu lah lo tahan, gue ada penjaminnya siapa. Nah, itu sidangnya namanya sidang habeas corpus. Nah, di Indonesia kagak ada fungsi itu. tempat lain semua ada? Ada, di Thailand aja ada. Tapi anaknya juga di US pakai body cam. Polisi. Iya, ada buktinya gampang Buktinya kan. gampang banget dicari. Kita nggak mau ada body cam. Berarti itu yang paling apa namanya urgent di KUHP ini, atau ada lagi yang lebih urgent atau yang samalah tingkatan urgensinya? Sebenarnya direvisi. Kalau urgentnya tadi tuh di 2 aspek sih, Cing. Jadi tadi setiap upaya paksa itu harusnya izinnya nggak dari polisi yang nentuin, tapi harus ada otoritas independen. Tidak dimonopoli lah kewenangannya. Betul, nggak dimonopoli. Terus sama yang kedua, ruang komplainnya. Jadinya harus ada semua hak itu yang diatur itu bisa dikomplain ke hakim tadi, ke hakim komisaris. Nah, termasuk juga korban, karena kan selama ini kita ada no viral no justice kan, kalau nggak viral nggak jalan aparat penegak hukum. Nah itu kejadian karena kita nggak punya ruang resminya tuh harus kemana. Misalnya kayak kita nih ngelapor, bikin laporan barang kita hilang, nah terus nggak ditindaklanjutin sama polisi, kita tuh nggak bisa pra peradilan karena bukan objeknya pra peradilan kan itu. Nah, harusnya kan kita ngadunya ke media sosial kan. Nah, padahal itu harus diperbaikin. Bisa kemana nih warga kalau laporannya nggak jalan, ngadunya kemana? Nah, dulu nih ya, sempat ada nih draftnya. Jadi kita pernah punya draft RKUHP di 2012. Dia ngatur kalau dalam 14 hari laporan nggak ditindaklanjuti polisi, kita bisa ngadu ke jaksa. Nah, jaksa dalam 14 hari harus meriksa dokumennya. Kalau jaksa dalam 14 hari meriksa ini adalah tindak pidana, dia harus ngomong ke penyidik untuk meriksa. Kalau selama 14 hari pasca ngomong ke penyidik nggak dikerjain juga, jaksa bisa turun langsung untuk meriksa dengan ngasih tahu penyidik. Nah, udah kan? Itu ada draft tuh kayak gitu, itu berusaha lah memperbaiki situasi sekarang. Ternyata di 2025 ini draftnya itu dihapusin. Kita akhirnya cuman bisa ngadu ke atasan penyidik. Udah. Nggak ada jangka waktunya. Polisi juga. Iya, polisi juga nggak ada jangka waktunya dan nggak ada deadline-nya kapan dia harus diproses. Terus kalau nggak diproses kemana, itu nggak ada. Itu yang akan disahkan? Itu yang akan disahkan ya, dibahas di 2025 ini. Oh, dibahas, tapi masih mungkin berubah. Masih mungkin berubah. Seperti draft yang kemarin itu. Ya, kita ngedorongnya paling tidak kayak draft yang kemarin. Sama tambahannya, kalaupun emang prosesnya antara jaksa sama polisi masih ditunda-tunda, proses penundaan yang tidak beralasan namanya undue delay itu juga bisa diuji atau dimohonkan digugat ke si hakim komisaris tadi. Gitu.
Jadi ini sih sebenarnya lebih emang KUHP ini untuk si aparat APH ini ya. Iya, aparat penegak hukum, polisi, jaksa. Emang ini ngatur gimana mereka gimana berhubungan. mereka ya, tapi kan pengaturan ini berdampak langsung sama kita, masyarakat sipil ya. Iya. Gitu. Ya. Tapi kansnya gimana kalau menurut lo? Nah, kansnya tuh selalu ribet gitu loh, Cing. Jadi kayak tadi yang gue bilang habeas corpus, orang ditangkap harus dihadapin ke hakim, terus dia sidang butuh bel atau enggak, itu selalu dibenturkan dengan, ya ini Indonesia kan negaranya besar, kayak hakim pengadilan cuman ada di 300 wilayah kabupaten dan kota, sedangkan polsek ada di 6.000 tempat. Nggak mudah untuk memperkenalkan check and balance seperti itu. Nah, hal itu yang kemudian dipakai untuk resisten terhadap konsep baru tadi, dan dipakai juga sama polisi untuk, oh iya itu susah untuk kita terapin. Hasil kita kayak nggak mungkin gitu memperkenalkan sistem itu, padahal di negara Thailand aja itu ada. Tapi masuk akal nggak bahwa memang? Itu masuk akal, itu cuma tantangan memang. Tapi kan itu tantangan yang kita hadapi 44 tahun lalu juga modelannya kayak gitu. Masa kita nggak mau punya kemajuan lagi. Iya, nggak ada political will untuk memperkenalkan itu gitu. Misalnya itu mau dilakukan, berarti harus ada penambahan hakim. Iya. Nggak mungkin pakai hakim yang sekarang. Ada. Mungkin aja untuk di kota-kota besar kan hakim udah banyak kan. Kita bikin, kalau mau bergeser ke komitmen itu ya dikasih pengecualian gitu. Misalnya kalau di wilayah maksudnya kalau di wilayah tertentu yang jarak antara kantor polisinya ke pengadilannya jauh gitu, misalnya lebih dari 1 hari, misalnya sidangnya bisa elektronik atau misalnya pemeriksaannya secara elektronik, itu kan bisa kita kecualikan gitu. Tapi fungsi bahwa si penangkapan itu di-assess oleh otoritas yang independen yang bukan yang melakukan penangkapan, itu kan harusnya diperkenalkan, karena harus dihilangin kan monopolinya kan sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa bilang tuh untuk menjamin sistem yang akuntabel itu ada 3 hal yang harus diintervensi. Pertama, ngurangin diskresi itu dengan ngatur syarat-syarat yang rigid. Nah, yang kedua dengan ngurangin monopolinya, berarti pihak yang akses harus beda sama yang melakukan. Sama yang ketiga itu menjamin semua komplainnya ada ruangnya di mana, yaitu dengan tadi hakim komisaris. Nah, sayangnya kayaknya proses revisi KUHP ini cuma mau ke yang pertama, jadi dibikin aturan banyak-banyak gitu. Misalnya kayak Pak Habib suka ngomong tuh yang di kontennya sama Najwa Shihab kan, dia bilang, udah kok ini udah ketat karena kita bikin syarat penangkapan yang ditambah, walaupun itu penambahnya juga nggak tepat. Dia bilang kriterianya bener, kita atur bener-bener. Nah tapi itu nggak cukup, karena yang menentukan kriteria itu terpenuhi atau nggak tetap polisi doang, bukan otoritas yang independen, bukan yang imparsial. Berarti yang paling urgent menurut lo, si hakim komisaris ini harus ada. Hakim komisaris itu dan ruang komplainnya. Jadi hakim komisaris itu punya 2 fungsi, sebelum sama sesudah. Sebelumnya itu dia ngasih izin, sesudahnya itu dia nerima komplain yang extended, yang komplainnya bisa apa aja. Gitu. Kalau udah ada itu masih perlu pra-peradilan nggak? Enggak, sebenarnya kalau udah ada itu sebenarnya pra-peradilan dalam bentuk yang ideal gitu. Iya. Penangkapannya salah atau enggak ya di situ. Iya, di situ. Karena kayak tadi kan ada yang nggak bisa termasuk ke pra-peradilan nih, kalau yang dengan sekarang. Betul, karena kan ada yang nggak tersangka. Iya, yang nggak tersangka, kalau mungkin dia udah digebukin, ternyata bukan tersangka. Diinjak pakai kaki meja. Dilepasin. Iya. Nah sekarang ada, harusnya ada ruang komplainnya. Termasuk buat korban. Karena kan sekarang juga dibilang sama Pak Habib, ini hak korbannya banyak nih, ada hak korban, ada hak kelompok rentan. Ya itu diatur, tapi kalau itu terlanggar, komplainnya kemana? Nggak ada mekanismenya. Gitu. Ya satu-satunya itu si lembaga hakim komisaris ini. Iya, bisa diperkenal. Ya yang idealnya si lembaga hakim komisaris. Tapi kalaupun nggak, tapi itu compromising sih, Jing. Itu yang idealnya komisaris. Tapi kalau misalnya emang kita nggak mau pakai nama baru, ya di pra-peradilan, diperluas pra-peradilan yang nggak kayak sekarang. Sekarang di draftnya persis sama kondisi existing kan, cuman kayak gitu ya. Kalau mau misalnya nggak mau lembaga baru, ya pra-peradilan objeknya diperluas, dan bisa pihak yang bisa termasuk korban siapa aja, pokoknya yang berperkara yang ada hubungannya dengan penangkapan lah segala macamnya itu, yang dirugikan itu bisa ngelapor ke pra-peradilan. Iya, harusnya bisa kayak gitu. Termasuk
pemberian surat penangkapan dari hakim pra-peradilan. Iya. Maksudnya kalau mau dipakai nih, kita lembaga yang udah punya, Iya, bisa. dari situ aja. Iya, kalau mau gitu. Oh. Tapi ada komitmen bahwa semuanya bisa digugat di pengadilan. Ya, Gitu. Seru jadinya ya. iya, jadi memang Iya. yang udah masuk ke pengadilan udah pasti Iya. semuanya berjalan sesuai prosedur. Iya. Iya. Yang masuk ke pengadilan yang kasusnya Iya ya. harusnya. Jadi secara kan kalau kayak di luar negeri kan emang ada deposition gitu kan. Jadi layak atau enggak layaknya itu diuji sama hakim lagi kan. Bukti-buktinya dihadirin baru udah dia bisa disidangkan. Nah, Kalau yang di luar negeri itu, kalau yang di film yang ada di pengadilan terus bilang, lo apa? Not guilty. Menurut gue bilang gue not guilty Oh, gitu. plea bargain. Itu apa tuh? Kalau itu plea bargain namanya. Jadi lo ngaku bersalah atau enggak. Kalau lo ngaku bersalah, berarti nanti acara lo dipersingkat. Berarti prosesnya dipersingkat, tapi nanti hukuman lo diturunin. Karena udah ngaku salah dari awal. Iya, tapi itu harus ada agreement-nya. Ya Allah, ada lagi salahnya lagi di RKUHP-nya. Jadi agreement-nya harus ada di penuntut umum. Jadi jaksa sama lo harus bikin agreement. Gue ngaku bersalah, dengan gue ngaku bersalah, gue akan dapat hukuman kurang dari 2/3-nya aja gitu. Kurang dari 2/3 dari hukuman tersebut. Nah, kalau nanti kalau misal nanti jaksa nuntutnya tidak sesuai dengan itu, lo bisa gugat si agreement itu. Oh. Nah, tapi di RKUHP kita, di jaksa diatur kalau ada agreement, polisi bisa nentuin nggak pakai agreement. Dia cuma bisa menentukan orang ini jadi saksi mahkota. Gitu, menyebutnya saksi mahkota. Jadi dia misal kasusnya ada banyak. Kok polisi bisa kan? Kok di Harusnya kan nggak bisa. pas pengadilan kan lu tinggal jaksa sama hakim aja. Iya makanya. Nah harusnya kan kepentingan untuk pengakuan bersalah tadi, untuk penegakan hukum kan cuma dalam konteks nuntut doang kan. Iya. Nah yang punya fungsi nuntut kan cuma Jaksa. jaksa. Nah nggak tahu nih di draft RKUHP ya dibolehin polisi nentuin itu. Nentuin nuntut. Nentuin orang itu mau mengaku bersalah atau enggak. Oh. Iya, dengan jadi saksi mahkota itu. Padahal kan konsekuensinya harusnya soal penuntutan kan. Iya. Nggak tahu itu mungkin ya penambahan kewenangan aja. Gitu. Banyak banget ininya, powernya ya. Terus, iya. Polisi, ini bisa ngapain. Iya. Memang, nah, yang RUU kepolisian itu apa lagi? Nah, RUU kepolisian itu kan dulu Cing, pas periode lalu kan, dia lebih luas lagi. Kalau ini kan KUHP ngasih kewenangan besar buat polisi, tapi spesifik nih ke criminal justice doang nih, peradilan pidana. Nah, RUU Polri itu lebih luas lagi, dia mau banyak ngatur soal kehidupan kita. Jadi undang-undangnya tuh nggak jelas bunyinya kayak gimana, nggak dibikin sedetail mungkin. Misalnya polisi bisa melakukan pembinaan intel untuk kepentingan keamanan nasional. Nah, kepentingan keamanan nasional itu nggak didetailin kayak gimana. Sejauh sebatas apa nih? Iya, cuma sebatas listing kewenangan aja bahwa polisi punya kewenangan untuk membina keamanan intelijen untuk keamanan nasional. Udah kayak gitu doang. Terus polisi bisa melakukan pembinaan, penataan lagi gitu ya. 4 terkait dengan ruang siber. Udah, nggak ada penjelasannya kayak gimana. Nah, kekhawatiran kita, ketidakjelasan itu akan menghadirkan polisi bikin aturan internal. Kayak hari dia Bikin wewenang baru masuk ke akun-akun kita misalnya kayak iya, email. bikin lah di aturan internalnya. Kayak yang kemarin itu loh yang polisi nerbitin perpol tentang penelitian orang asing yang melakukan penelitian di Indonesia sama jurnalis asing ke Indonesia kan. Nah, dia ngatur bahwa dia harus ada izin polisi dan lain sebagainya kan. Nah, padahal di undang-undang nggak ada aturan soal polisi bisa ngasih izin itu. Tapi nggak melanggar. Nggak melanggar aturan di atasnya. Harusnya melanggar di atasnya. Harusnya nggak bisa, tapi ya di Indonesia suka terbit aja gitu, Cing. Harus gitu ya? Harus, kalaupun mau ngebatalin kita harus gugat. Ngegugatnya juga ke MA, Mahkamah Agung. Kita nggak ada sidangnya kalau gugat ke Mahkamah Agung. Nggak ada sidangnya? Nggak ada sidang terbukanya kan, kalau MK ada sidang terbukanya. Gugat ke Mahkamah Agung. Kenapa dia harus gugat ke Mahkamah Agung? Karena undang-undang di bawah aturan di bawah undang-undang. Gugatnya ke MA. Nah, itu memang diatur, dia nggak ada persidangan terbukanya, jadi pemeriksaannya berkas doang. Oh, ntar tinggal dikasih putusan dari MA aja. Dan susah. Nah, kayak misalnya penggugatan ke aturan-aturan itu. Selama itu digugat,
aturan itu tetap dipakai. Tetap dipakai sih, Cing. Nggak ada yang mekanismenya kayak perdata on hold gitu. Iya. Di stop dulu peraturan. Nggak ada. Terus orang langgar dulu lagi di stop Nggak. Iya sih ya. sambil nungguin lagi digugat. Ya lagi digugat pasti spesifik apanya gitu ya enggak. Iya sih. Pusing juga sih. Perampasan aset gimana masalah Fi- itu lah, Perampasan aset. Perampasan aset. KUHP bukan? Di KUHP harusnya. Itu juga dia ngaturnya nggak jelas tuh pengaturan soal pihak ketiga yang dirugikan. Karena kan perampasan aset kadang ada orang yang punya itikat baik dia beli gitu kan. Nah harusnya itu kan dia dilindungi kan, nggak bisa dong dia dirampas juga sama negara. Nah itu tuh nggak terlalu di draft RKUHP itu nggak terlalu diatur dengan detail. Oh jadi bagaimana. kalau yang ramai bilang RUU perampasan aset itulah di KUHP ini. KUHP. Sebenarnya ada dia ngedorong RUU perampasan aset, tapi sebenarnya harusnya kita yang merhatiin di KUHP juga karena fungsi perampasan aset itu kan yang perlu didorong di penegakan hukum Hukumnya. kan, Iya. itu di KUHP ini. Karena yang bisa merampas ya itulah. Iya, kalau dia melakukan tindak pidana ya mekanisme perampasannya di KUHP Di aturannya. KUHP. Oh. Harusnya kita bisa fokus KUHP. ke KUHP. Ini lagi mau dibahas kapan KUHP ini? Nah, Tahun ini? yang dibahas itu tahun ini. Jadi karena KUHP-nya mau berlaku di Januari 2026, mereka bilang bahwa anggota DPR bilang bahwa KUHP-nya harus Sebelum. itu. Memang sih secara logikanya Iya. harus itu ya. Iya. Sebenarnya peraturan udah ada. Peraturan udah ada, cara Prosedurnya nggak ada. melaksanain iya. Tapi sebenarnya masalahnya di draft RKUHP 2025-nya fitur-fitur barunya KUHP juga nggak dimasukin, Cing. Jadi nggak tepat juga alasannya harus sebelum itu. Oh. Karena kebaruan-kebaruannya juga banyak yang belum diatur malahan. Kalau di luar negeri atau di pengalaman di mana, kalau ada revisi dari KUHP, otomatis revisi KUHP. Iya, tapi bisa bertahap, Cing. Kayak di Belanda nih. Belanda tuh dari tengah tahun lalu itu lagi proses revisi KUHP-nya, hukum acaranya. Dia ngelakuin evaluasi. Nah, visionnya mereka nerapin itu nanti di 2028. Jadi udah step-stepnya. Bukan cepet-cepet dibahas gitu. Dan ya pas kalau gue ketemu ahli orang Belanda, ya dia mempertanyakan, lu mau nerapin semuanya baru di tahun 2026 KUHP sama KUHP itu kayaknya nggak visible deh. Oh. Harusnya satu-satu dulu gitu ya. Iya, satu-satu dulu. Harusnya parsial nih, misalnya kan sekarang buat ngedukung si implementasi KUHP baru. Ya udah kita inventarisasi KUHP baru yang baru-barunya di hukum acara kayak gimana. Nah, Itu udah deh dulu. proses revisinya itu aja Itu aja. dulu gitu. Yang terkait dengan yang penting, KUHP ya. gitu. Misalnya ya adalah misalnya fitur di KUHP soal pidana selain penjara tuh kerja sosial sama pengawasannya. Udah bikin aja nih hukum acara soal dua ini dulu, yang gimana? baru Ini soalnya. dulu. Kalau yang Oh, penyidikannya nanti Nanti. dulu Iya, gitu, misalnya. Harusnya bisa kayak gitu kan. Jadinya memang yang lebih dinamis sebenarnya KUHP ya dibanding Iya, KUHP. yang lebih susah untuk di-adjust tuh sebenarnya Iya. KUHP karena kan dia berkembang terus Berkembang kan. terus ya, Iya. betul. Dan makanya proses revisinya harusnya juga bisa bertahap. Kalau di Belanda ya itu dia bisa 2 tahun sekali melakukan revisi. Oh. Dan biasa aja ngerevisi gitu, kayak ya perdebatan akademis aja. Nah kalau sekarang kan di Indonesia perdebatannya politis. Politis. Iya, Jadi iya, susah betul. banget memperkenalkan konsep yang ideal gitu. Iya. Conclusion. Tapi ini hari ini pusing banget ya, Lang. Tadi satu setengah jam ngomongin fisika teori. Sekarang hampir 1,5 jam juga ngomongin hukum lah. Gue biasa aja gue. Tai. Karena nggak ada yang gue masukin ke otak. Jadi lepas-lepas aja udah. Iya kayak mau nanya aja harus mikirin dulu takut. Iya, kan? iya. Mau nanya aja harus mikir dulu. Mau nanya Iya. gimana ya? Nanya apa ya gitu ya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Nah iya soal KUHP ini nih. Apa? Ya. Apa? Iya soal KUHP ini apa soal lagi? KUHP Yang belum ini kita ya. bahas. Kita sebagai masyarakat harusnya Iya. apa? Kita sebagai masyarakat harus ngelihat bahwa KUHP emang kepentingan kita karena akhirnya kan ini KUHP yang bikin kita bisa dilanggar haknya kan, bisa jadi tersangka, bisa ditangkap, bisa Iya. ditahan. Nah makanya kita perlu ngawal karena ini akan jadi bentengnya kita lah untuk menghindarkan kesewenangan dari aparat. Nah makanya kita kawal proses pembahasannya, lo bisa yang akses lah si akun-akun ECJR di sosmed ECJR bisa di follow. Nah untuk mantau nih pembahasannya KUHP ini dan kita sama-sama suarain lah
bahwa harusnya sistem peradilan pidana kita bisa ideal, bisa saling check and balances utamanya, dan itu fungsinya paling dasar yang tadi Cing Abdel bilang, dengan kita memperkenalkan tadi soal hakim komisaris tadi dan memastikan bahwa ruang komplain kita tuh ada tersedia buat semua tindakan aparat penegak hukum. Itu sih kira-kira. Tepuk tangan tuh. Kira-kira Medina nih calon menteri nih. Ya Allah. Menteri Depkes. Depkes. Jadi kesehatan. Kesehatan lagi, Menteri Kesehatan ya, bukan kesehatan. Masuk kesehatan tiba-tiba. Karena di komplek Depkes kantornya di Dari tadi udah sejam lebih ngomong hukum. Calon menteri Depkes Iya, kayaknya. karena kantornya di Depkes. Kok nyambung? ICJR kok ke Depkes ya. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan semua yang Terima kasih, Medina. rencanakan bisa terakomodir lah. Iya, Amin. berarti ini pengetahuan ya, KUHP harus Dikawal. diawasi, dikawal. Kalau nggak ada yang media nggak ada yang berani ngangkat ini lah. Anjrit, media nggak ada yang berani. Karena lawannya Iya siapa? Enggak seksi aja kali ini, bukan masalah nggak berani. Tapi setelah Kalau emang media nggak berani, ya ini kita jangan tayangin dong. kenapa kita berani? Kenapa kita berani? Kenapa Gila, kita kan? berani? Bener. Iya. Harus terobos batas. Ya, Udah gue bilang tadi, bahas ijazah palsu aja udah, Iya, itu udah iya. paling aman itu. Tadi tuntut kita. Hah? Yang Iya, ijazah di Google. palsu. Nah kita kan nggak bilang itu palsu, Dituntut kita di sama tengah-tengah, kita bahas aja. Itu sama suami Jessica Mila. Kenapa sih katanya suami? Kan lawyernya Jokowi, Iya, suami. dia kelas Dia Oh mah. dia, Iya, lawyernya. Oh, baru tahu gue. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, Ya. lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain OI ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai, udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, Cing Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau lu Manis. lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa, dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Cing Abdel, cara nanya ke narasumber lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh, Cing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Cing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Cing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Jauh kan? Padahal Cing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat. Ilmu dapat. Udah bisa tektokan. Nah, Cing Abdel ini, dia gitu.